Wajahku basah oleh siraman semur jengkol dan caci maki mertua di meja sarapan pagi ini. Tanpa mereka sadari bahwa setiap kemewahan yang mereka telan adalah hasil dari keringatku. Hingga akhirnya tumpukan uang di tanganku membungkam keangkuhan keluarga parasit itu selamanya. Sebelum ceritanya kita mulai, absen dulu teman-teman cerita putri dari daerah mana saja. Bantu subscribe, like dan komen dari teman-teman semua sangat berarti buatku. Agar channel ini bisa berkembang dan tentunya bisa menghadirkan cerita yang lebih menyayat hati. Yang sudah subscribe, like, dan komen aku ucapkan terima kasih dan semoga selalu lancar rezekinya. Amin. Ayo kita mulai cerita kali ini. Ikuti sampai selesai ya. Uap panas dari nasi yang baru matang mengepul di ruang makan yang cukup luas itu. Namun, suasana di dalamnya terasa sedingin es. Mila sudah berdiri di dapur sejak pukul pagi, memastikan setiap hidangan tersaji sempurna di atas meja panjang berbahan kayu jati tersebut. Tangannya masih sedikit gemetar karena kelelahan, tetapi ia harus tetap tegak. Di rumah ini, kelelahan adalah sebuah dosa dan keluhan adalah tiket menuju penghinaan yang lebih kejam. Satu persatu anggota keluarga Aris mulai menempati kursi masing-masing. Di ujung meja, Ibu Lastri duduk dengan punggung tegak. Wajahnya yang mulai berkerut menunjukkan otoritas yang tak terbantahkan. Sebagai ibu mertua, ia adalah penguasa tunggal di rumah ini. Di sebelahnya, Santi, adik ipar Mila yang belum juga bekerja di usianya yang ke-25, sibuk memainkan ponsel model terbaru yang cicilannya dibayar diam-diam oleh Mila melalui rekening Aris. Mana semur jengkolnya? Kamu ini niat masak tidak sih? Suara melengking Santi memecah keheningan. Ia menatap meja dengan tatapan merendah. Seolah-olah hidangan ayam goreng dan sayur lodeh yang tersaji di sana tidak lebih dari sekadar sampah. Mila bergegas membawa mangkuk porselen berisi semur jengkol yang baru saja ia angkat dari kompor. Ini Santadi harus dipastikan bumbunya meresap dulu supaya tidak keras. Jawab Mila lembut. Mencoba menjaga nada suaranya tetap stabil meskipun dadanya berdenyut perih. Ibu Lastri tidak langsung menyendok nasi. Ia justru memperhatikan mangkuk yang diletakkan Mila dengan tatapan penuh selidik. Tangannya yang mengenakan beberapa cincin emas. Hasil hadiah ulang tahun dari Aris yang uangnya juga berasal dari kantong Mila meraih sendok besar. Ia mengaduk-aduk isi mangkuk itu dengan kasar. Lembek sekali. Kamu sengaja menyindir saya karena gigi saya sudah tidak kuat? Tanya Ibu Lastri tiba-tiba. Suaranya rendah, namun mengandung ancaman yang sangat nyata. Mila tertegun. Bukan begitu, Bu. Tadi Ibu bilang ingin yang empuk agar mudah dikunyah. Jangan menjawab, bentak Ibu Lastri. Suaranya menggelegar membuat Pak Broto, ayah mertua Mila yang sejak tadi hanya dia membaca koran di kursinya sedikit tersentak namun segera menunduk kembali. Pak Broto adalah saksi bisu yang paling setia di rumah ini. Ia tahu segalanya, tapi ia memilih untuk tidak pernah menjadi pahlawan bagi Mila karena ketakutannya pada sang istri. Di sisi lain, meja Aris, suami Mila, akhirnya muncul. Ia mengenakan kemeja kerja yang sudah disetrika licin oleh Mila. Pria itu menarik kursi, duduk, dan mulai menyendok nasi tanpa memandang ke arah istrinya sedikitpun. Aris tahu ibunya sedang dalam suasana hati yang buruk, dan seperti biasa ia memilih untuk menjadi penonton yang aman. Lihat ini, Riz. Tunjuk Ibu Lastri pada Aris. Istrimu ini sudah tidak punya uang, tidak punya latar belakang keluarga yang jelas. Memasak saja tidak becus. Hanya bisa menghabiskan gaji kamu setiap bulan. Aris pelan. Seolah-olah pembicaraan ini adalah beban baginya. Mila, lain kali kalau masak yang benar. Jangan bikin ibu marah terus. Saya capek kerja di kantor, pulang-pulang hanya ingin suasana tenang, bukan dengar ibu mengomel karena masakan kamu yang berantakan. Hati Mila seperti diremas. Capek kerja di kantor? Mila ingin sekali berteriak bahwa posisi Aris di kantor hanyalah hasil dari lobi diam-diam yang ia lakukan melalui relasi bisnisnya. Ia ingin mengatakan bahwa kenaikan gaji Aris bulan lalu adalah subsidi yang ia suntikan ke perusahaan itu agar Aris tidak merasa rendah diri sebagai pria. Namun, lidahnya tertahan oleh janji yang ia buat pada dirinya sendiri untuk tetap bertahan demi menjaga keutuhan yang rapuh ini. Maaf, Mas, nanti aku perbaiki, gumam Mila pelan. Santi tertawa sinis. Perbaiki, perbaiki. Setiap hari juga bicaranya begitu. Kamu itu beruntung, Mbak. Bisa tinggal di rumah besar begini. Kalau tidak dinikahi Mas Aris, mungkin sekarang kamu masih jadi pelayan di warung pinggir jalan. Benalu memang sulit tahu diri.
Ibu Lastri tiba-tiba berdiri, wajahnya memerah. Tanpa peringatan, ia meraih mangkuk semur jengkol yang masih mengepul itu. Dengan gerakan yang sangat cepat dan penuh kebencian, ia menyiramkan seluruh isinya tepat ke wajah Mila. Cairan coklat kental dan potongan jengkol itu mendarat di dahi, pipi, dan membasahi kerudung serta baju rumahan yang dikenakan Mila. Rasa panas menjalar di kulit wajahnya, namun itu tidak seberapa dibandingkan rasa panas yang membakar harga dirinya. Ibu Pak Broto bersuara pendek, namun segera bungkam saat Ibu Lastri meliriknya tajam. Makan itu semur jengkol buatanmu. Dasar menantu miskin tidak berguna. Kamu itu cuma numpang hidup di sini. Berani-beraninya kamu membantah ucapan saya dengan alasan-alasan bodohmu. Teriak Ibu Lastri. Ia tertawa. Sebuah tawa yang merendahkan yang segera diikuti oleh kekahan Santi yang merasa puas melihat pemandangan itu. Mila mematung, kuah semur yang kental menetes dari dagunya jatuh ke atas lantai marmer yang baru saja ia pel hingga mengilap. Ia menoleh ke arah Aris, berharap ada satu kata pembelaan atau setidaknya satu tatapan empati. Namun, Aris justru menggeser piringnya menjauh seolah takut terkena cipratan kuah yang mengenai Mila. Bersihkan itu, Mila. Jangan sampai baunya kemana-mana, bikin hilang selera makan saja, ujar Aris dingin. Lalu ia melanjutkan suapan nasinya seolah tidak ada peristiwa besar yang baru saja terjadi. Mila memejamkan mata. Di balik kelopak matanya, bayangan saldo rekening perusahaannya yang mencapai miliaran rupiah mendadak muncul. Ia ingat bahwa tagihan listrik rumah ini akan jatuh tempo siang ini. Dan Aris tidak punya uang sepeser pun di tabungannya karena habis digunakan untuk pamer di depan teman-temannya. Selama ini, Milalah yang membayar semuanya tanpa satun orang di ruangan ini menyadarinya. Darahnya berdesir. Tekanan emosional yang selama ini ia pendam seolah mencapai titik didih baru. Ia tidak menangis. Tidak ada air mata yang jatuh bersama kuah semur itu. Sebaliknya, ada sebuah keputusan dingin yang mulai membeku di hatinya. Baik, Bu, akan saya bersihkan, jawab Mila dengan nada yang sangat datar. Hampir tanpa emosi, ia berbalik berjalan menuju dapur dengan langkah yang sangat tenang. Di dalam kepalanya, ia tidak lagi memikirkan bagaimana cara meminta maaf. Ia merogoh saku daster di balik celemeknya. Merasakan tekstur kartu debit prioritas yang selalu ia sembunyikan, Mila mengambil sebuah keputusan kecil, namun berisiko. Hari ini, ia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi perbankan, dan dengan satu gerakan jempol, ia membatalkan semua pembayaran otomatis untuk tagihan listrik, air, dan cicilan mobil Aris yang seharusnya terpotong siang nanti. Jika mereka menganggapnya tidak berguna karena miskin, maka Mila ingin melihat seberapa bergunanya mereka tanpa uang si menantu miskin ini dalam waktu 24 jam ke depan. Sambil membasuh wajahnya di wastafel dapur, Mila menatap pantulan dirinya di cermin kecil yang buram. Wajahnya masih memerah akibat panasnya kuah, tapi matanya memancarkan kilat yang berbeda. Ia tahu mulai detik ini keadaan di rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Tangannya meraih tas kecil yang ia simpan di lemari bawah, memastikan tumpukan uang tunai yang baru ia ambil kemarin masih di sana. Sebuah amunisi yang mungkin akan ia butuhkan lebih cepat dari yang ia perkirakan. Bau menyengat semur jengkol itu seolah menyusup ke dalam pori-pori kulit wajah Mila, meninggalkan rasa panas yang berdenyut di pipi kirinya. Di dalam kamar mandi dapur yang sempit, Mila berdiri di depan wastafel plastik yang sedikit berkerak. Ia mengambil segenggam sabun cuci piring karena hanya itu yang terdekat, dan mulai mengusap wajahnya dengan gerakan mekanis. Tidak ada isak tangis. Matanya hanya menatap lurus ke arah cermin kecil yang retak di sudutnya. Melihat pantulan seorang wanita yang rambutnya lepek oleh kuah coklat kental, air dingin yang mengalir dari keran tidak mampu mendinginkan gejolak di dadanya. Namun, gejolak itu bukan lagi kemarahan yang meluap-luap, melainkan sebuah kehampaan yang sangat dingin. Rasa sakit hati yang tadinya terasa tajam kini mulai mengeras menjadi tekad. Setiap usapan handuk di wajahnya terasa seperti sedang menghapus sisa-sisa kesabaran yang selama 3 tahun ini ia pupuk dengan harapan bahwa Aris akan berubah, bahwa Ibu Lastri akan menerimanya. Mila keluar dari kamar mandi dengan wajah yang sedikit memerah akibat gesekan kasar. Di ruang makan, ia masih bisa mendengar suara tawa Santi yang melengking diselingi gerut ibu tentang lantai yang kotor. Aris sudah tidak ada di sana. Suaminya itu pasti sudah berangkat ke kantor, melarikan diri dari ketegangan rumah tanpa peduli bagaimana kondisi istrinya. Mila berjalan melewati ruang tengah menuju kamarnya. Ia melihat Pak Broto duduk di kursi teras, pura-pura sibuk menyiram tanaman. Ayah mertuanya itu sempat menoleh sebentar.
Matanya menunjukkan rasa bersalah yang singkat sebelum akhirnya ia kembali memalingkan wajah. Mila tidak berhenti untuk menyapa. Ia tahu Pak Broto tidak akan pernah melindunginya jika itu berarti harus berhadapan dengan murka Ibu Lastri. Pintu kamar dikunci dari dalam. Kamar ini adalah satu-satunya wilayah di rumah besar ini yang masih terasa seperti miliknya. Meskipun Ibu Lastri sering masuk tanpa mengetuk pintu jika ingin menggeledah sesuatu. Mila duduk di tepi tempat tidur, mengambil napas panjang, lalu meraih laptop tipis yang ia sembunyikan di bawah tumpukan kain di dalam lemari. Layar laptop menyala memancarkan cahaya biru yang menerangi wajah Mila yang pucat. Ia memasukkan kata sandi yang rumit dan segera disambut oleh antarmuka sistem manajemen keuangan perusahaan. Jari-jarinya bergerak lincah di atas trackpad. Ia membuka folder berjudul substitusi domestik. Di sana semua data tersaji dengan angka-angka yang sangat nyata. Mila menatap layar itu dengan tatapan kosong. Selama ini, keluarga Aris menganggap bahwa rumah megah berlantai 2 ini adalah hasil keringat Aris sebagai maner di sebuah perusahaan distribusi. Mereka tidak pernah tahu bahwa perusahaan tempat Aris bekerja adalah anak perusahaan dari holding company milik Mila yang ia bangun sejak sebelum mereka menikah. Mila membaca baris demi baris pengeluaran bulan lalu. Tagihan listrik rumah ini mencapai 5 juta rupiah karena Ibu Lastri selalu menyalakan AC di seluruh ruangan sepanjang hari. Cicilan mobil sport bekas yang dikendarai Aris mencapai 12 juta rupiah per bulan. Belum lagi kartu kredit tambahan yang dipegang Santi yang bulan ini membengkak karena pembelian tas desainer. Semua itu dibayar otomatis melalui rekening bayangan yang dikelola oleh asisten pribadi Mila. Mereka memanggilku Benalu. Bisik Mila pada sunyinya kamar. Ia melihat kolom pemasukan Aris. Gaji bersih Aris hanya cukup untuk membayar makan sehari-hari dan biaya perawatan rambut Ibu Lastri. Tanpa suntikan dana dari Mila, Aris bahkan tidak akan sanggup membayar pajak bumi dan bangunan rumah ini yang jatuh tempo bulan depan. Ironisnya, rumah ini pun sebenarnya sudah dibeli oleh Mila dari pemilik aslinya saat keluarga Aris hampir disita asetnya karena utang judi almarhum kakak Pak Broto. Namun, Mila membiarkan surat-suratnya tetap atas nama keluarga agar Aris tidak merasa rendah diri. Tiba-tiba suara ketukan keras menghantam pintu kamar. Mila, keluar kamu. Jangan malas-malasan di kamar. Itu suara Ibu Lastri. Lantai ruang makan masih bau jengkol. Bersihkan sampai mengilap. Jangan cuma disiram air saja. Mila menutup laptopnya dengan tenang. Ia tidak menyahut. Ia merasa ada sesuatu yang patah di dalam dirinya. Namun patahan itu justru memberikan ruang bagi kekuatan baru. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan bahwa ia lelah atau bahwa ia baru saja dihina di depan keluarga besar. Ia berjalan menuju pintu, membukanya dan menemukan Ibu Lastri berdiri dengan tangan di pinggang. Wanita tua itu menatap Mila dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan jijik. Kamu ini dengar tidak? Kamu pikir kamu ratu di sini? Aris itu kerja banting tulang buat kamu makan. Minimal kamu bisa jaga rumah ini dengan benar. Bentak Ibu Lastri. Mila menatap mata ibu mertuanya itu. Untuk pertama kalinya Mila tidak menunduk. Ia menatap lurus membuat Ibu Lastri sedikit tersentak karena tidak terbiasa dengan perlawanan diam dari menantunya. Saya akan bersihkan, Bu, ujar Mila pelan. Namun suaranya sangat tegas. Tapi setelah ini saya mau bicara dengan Mas Aris. Bicara apa? Mau mengadu. Ibu Lastri tertawa mengejek. Adukan saja. Aris itu anak saya. Dia lebih tahu siapa yang harus dia percaya. Mila tidak menjawab dan berjalan melewati Ibu Lastri menuju ruang makan. Sambil menggosok lantai dengan kain pel. Mila mengambil keputusan baru yang lebih berisiko daripada sekadar mematikan sistem pembayaran otomatis. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di meja kecil dan mengirim pesan singkat kepada Maya, asisten sekaligus sahabatnya. Maya, tarik semua aset operasional dari PT Distribusi Maju mulai besok pagi. Dan satu lagi, kirimkan surat pengosongan rumah ini ke alamat rumah kita. Jangan pakai nama perusahaan. Pakai namaku pribadi sebagai pemilik sertifikat. Maya membalas dalam hitungan detik. Kamu serius, Mil? Ini akan menghancurkan posisi Aris di kantor. Dia bisa langsung turun jabatan atau bahkan tidak punya kantor lagi. Mila menatap pesan itu sambil terus menggerakkan kain pel. Keringat mulai bercucuran di pelipisnya. Ia tahu risiko ini besar. Aris bisa saja mengamuk atau lebih buruk lagi, ia akan kehilangan satu-satunya ikatan yang membuatnya tetap bertahan di sini. Namun, rasa perih di pipinya akibat siraman kuah tadi seolah menjadi pengingat bahwa tidak ada lagi harga diri yang tersisa jika ia terus diam. Lakukan saja, Maya.
Aku ingin melihat seberapa tinggi harga diri mereka saat semua fasilitas ini menghilang, balas Mila. Mila mengakhiri pekerjaannya mengepel lantai. Ia berdiri di tengah ruang makan yang kini bersih. Namun, hatinya terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa malam ini saat Aris pulang dan mendapati kartu kreditnya ditolak atau melihat surat resmi itu, sebuah badai besar akan menghantam. Ia mulai merasa sedikit gentar, tetapi ia segera menepisnya. Ia harus bersiap untuk konfrontasi pertama yang sesungguhnya. Rasa dingin dari air wastafel tadi pagi seolah masih tertinggal di balik tengkuk Mila. Namun atmosfer di dalam rumah besar itu justru semakin menyesakkan. Setelah mengirimkan pesan kepada Maya, Mila merasa seolah sedang memegang detonator bom yang siap meledak kapan saja. Ia menghabiskan sisa siangnya dengan melakukan rutinitas yang biasa ia lakukan. Membersihkan rumah yang sebenarnya adalah miliknya, melayani orang-orang yang menganggapnya sampah, dan menelan setiap cacian dalam keheningan. Namun ada satu hal yang berbeda kini. Di balik diamnya, Mila sedang menghitung mundur. Sore itu matahari mulai condong ke barat, membiaskan cahaya jingga melalui jendela-jendela besar di ruang cuci. Mila sedang berlutut memilah pakaian-pakaian mahal milik Ibu Lastri dan Santi untuk dimasukkan ke mesin cuci. Bahunya terasa kaku dan rasa pegal mulai merambat dari pinggang hingga ke punggungnya. Tiba-tiba pintu ruang cuci terbuka dengan hentakan kasar. Santi berdiri di sana, masih mengenakan pakaian santai yang modis. Namun, wajahnya ditekuk penuh kemarahan. Di tangannya, ia menjinjing sebuah keranjang rotan berisi tumpukan baju kotor yang menggunung. "Mbak, kamu ini bude atau gimana? Aku panggil-panggil dari tadi di atas tidak menyahut," bentak Santi. Tanpa menunggu jawaban Mila, Santi menumpahkan seluruh isi keranjang itu tepat ke arah Mila yang sedang berlutut. Kaus-kaus penuh keringat, pakaian dalam, hingga handuk basah mendarat di bahu dan kepala Mila. Bau asam dari pakaian kotor itu memenuhi indera penciumannya. Mila memejamkan mata sejenak, mengepalkan tangannya di atas lantai keramik yang dingin. "Aku sedang mencuci baju ibu." Suara mesin cucinya keras, jadi aku tidak dengar. Jawab Mila dengan suara yang diusahakan tetap tenang. Meski dadanya bergemuruh, ia mulai memunguti pakaian yang berserakan di tubuhnya dengan gerakan lambat. Santi berkaca pinggang, menatap Mila dengan pandangan menghina. "Alas saja, dengar ya, Mbak. Ini semua harus bersih besok pagi. Dan satu lagi, aku baru saja melihat tas Gucci keluaran terbaru di mall tadi siang. Harganya cuma Rp1 juta. Kamu harus belikan itu buat aku besok." Mila berhenti bergerak. Ia menatap tumpukan baju kotor di depannya lalu mendongak menatap adik iparnya. "Rp1 juta? Dari mana aku punya uang sebanyak itu, San? Uang belanja yang dikasih Mas Aris bulan ini saja sudah hampir habis untuk kebutuhan dapur kalian." Santi tertawa sinis. Sebuah tawa yang merendahkan harga diri Mila hingga ke titik nadir. "Jangan bohong, Mas. Aris itu maner. Gajinya besar. Pasti kamu diam-diam menyisihkan uang itu untuk tabungan pribadimu, kan? Dasar licik. Ingat ya, Mbak. Kamu itu berhutang budi pada keluarga ini. Kalau bukan karena ibu yang mau menerima kamu yang miskin ini jadi menantu, sekarang kamu mungkin sudah jadi gelandangan. Belikan tas itu sebagai tanda terima kasihmu karena sudah diizinkan menumpang hidup di sini." Kata-kata hutang budi dan menumpang hidup terasa seperti sembilu yang menyayat batin Mila. Ironi yang luar biasa. Ia adalah orang yang membayar pajak tanah tempat Santi berdiri. Saat ini, namun ia justru dituduh sebagai parasit. "Aku tidak bisa, San. Aku benar-benar tidak punya uang untuk itu," ujar Mila tegas. Ini adalah kali pertama Mila memberikan penolakan sejelas itu kepada Santi. Wajah Santi memerah. "Oh, jadi sekarang sudah berani melawan? Oke, lihat saja nanti." Santi berbalik dan berlari menuju ruang tengah, berteriak memanggil ibunya dengan nada manja yang dibuat-buat. Mila menghela napas panjang. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Benar saja, beberapa menit kemudian, langkah kaki yang berat dan penuh amarah terdengar mendekat. Ibu Lastri muncul dengan wajah yang mengeras, seolah siap menelan Mila hidup-hidup. "Mila, apa-apaan kamu ini?" teriak Ibu Lastri begitu sampai di ambang pintu ruang cuci. "Santi bilang kamu sudah berani membangkang. Kamu bilang tidak punya uang. Kemana perginya uang-uang yang diberikan Aris setiap bulan?" Mila berdiri perlahan, mencoba menyetarakan posisi matanya dengan sang mertua. "Uang itu habis untuk cicilan mobil Mas Aris, biaya salon ibu, dan makan sehari-hari kita semua. Bu, saya tidak memegang sisa sepeser pun."
Ibu Lastri maju satu langkah. Telunjuknya menunjuk tepat ke hidung Mila. Jangan berani-berani kamu menghitung-hitung apa yang saya pakai. Kamu itu harusnya tahu diri. Kamu tinggal di sini, makan di sini, tidur di sini, itu semua karena kebaikan hati saya. Kamu tidak punya hak untuk bilang tidak pada apapun yang keluarga ini minta. Tapi permintaan Santi itu berlebihan. Bu, itu uang yang sangat besar. Bela Mila berlebihan. Bagi kamu yang miskin memang besar. Tapi bagi Aris itu bukan apa-apa. Ibu Lastri mendengus jijik. Karena kamu sudah berani pelit dan melawan, maka hari ini kamu tidak perlu makan malam. Jangan harap ada nasi atau lauk untukmu nanti. Kalau kamu merasa tidak perlu berbagi uang dengan keluarga ini, maka keluarga ini juga tidak perlu berbagi makanan denganmu. Mila terdiam. Ancaman tidak diberi makan malam, terdengar sangat kekanak-kanakan. Namun di rumah ini, itu adalah bentuk hukuman yang sangat nyata bagi mereka yang dianggap sebagai warga kelas 2. Ibu Lastri kemudian menyambar keranjang rotan kosong milik Santi dan membantingnya ke lantai sebelum pergi meninggalkan Mila dalam kesunyian yang mencekam. Mila berdiri mematung di tengah tumpukan baju kotor. Perutnya memang belum terasa lapar, tapi hatinya merasa sangat kosong. Ia merasa seperti seorang asing di rumah yang ia beli dengan kerja kerasnya sendiri. Rasa ingin berteriak dan membongkar semua rahasia itu begitu kuat. Namun ia menahannya. Belum saatnya Mila kembali memunguti baju-baju kotor itu satu persatu. Ia memasukkannya ke mesin cuci dengan gerakan yang lebih mantap. Saat ia hendak mengambil deterjen, ponsel di saku dasternya bergetar. Sebuah notifikasi muncul. Itu adalah pesan dari Aris. Mila, kenapa kartu kreditku tidak bisa dipakai saat aku mau bayar makan siang klien tadi? Malu-maluin saja. Kamu lupa bayar tagihannya lagi. Cepat urus sekarang. Aku pulang malam ini dan aku tidak mau dengar alasan apapun. Mila menatap layar ponsel itu dengan tatapan dingin. Aris bahkan tidak bertanya apakah ia sudah makan atau bagaimana harinya. Yang Aris pedulikan hanyalah reputasinya yang kini mulai retak. Mila tidak membalas pesan itu. Ia justru mematikan ponselnya dan meletakkannya di atas mesin cuci yang sedang berputar kencang. Ia memutuskan untuk mengikuti permainan Ibu Lastri. Ia tidak akan makan malam. Ia tidak akan membalas pesan Aris dan ia akan membiarkan kegelapan di rumah ini mulai bekerja. Namun di balik kepatuhannya Mila mengambil sebuah risiko kecil. Ia mengambil kunci cadangan gudang belakang yang selama ini disimpan. Ibu Lastri. Di gudang itu tersimpan beberapa dokumen lama keluarga yang ia butuhkan untuk memastikan bahwa saat ia melempar uang nanti tidak akan ada satu celah pun bagi mereka untuk berkelit. Tekanan batinnya kini bukan lagi soal rasa takut akan lapar, melainkan ketakutan jika ia tidak cukup kuat untuk melihat Aris hancur bersama keangkuhannya. Kegelapan di dalam kamar itu terasa mencekam. Hanya menyisakan berkas cahaya lampu jalan yang menyelinap malu-malu di sela gorden yang tertutup rapat. Mila duduk bersimpuh di atas sajadah. Namun, ia tidak sedang berdoa. Ia sedang menghitung detak jantungnya sendiri yang berpacu seiring dengan suara deru mesin mobil yang baru saja memasuki halaman rumah. Itu mobil Aris. Mila mengenali bunyi remnya yang sedikit berdecit. Mobil yang asuransinya baru saja ia biarkan kedaluarsa sore tadi. Hening sejenak. Lalu ledakan suara mulai terdengar dari lantai bawah. Suara melengking Ibu Lastri menyambut Aris dengan rentetan aduan. Mila bisa membayangkan ibu mertuanya itu berdiri di ruang tamu dengan tangan di pinggang. Menceritakan betapa kurang ajarnya Mila hari ini karena tidak memasak dan berani menolak permintaan Santi. Suara Santi pun menimpali menambah bumbu-bumbu provokasi tentang bagaimana Mila sengaja membuat mereka kelaparan. Langkah kaki yang berat dan terburu-buru menaiki tangga kayu. Setiap dentuman langkah itu seolah-olah menginjak harga diri Mila yang sudah hancur berkeping-keping. Pintu kamar diputar paksa. Namun karena terkunci dari dalam, sebuah hantaman keras mendarat di daun pintu. Mila, buka pintunya. Mila, teriak Aris dari luar. Suaranya serak, penuh dengan kemarahan yang tertahan dan rasa frustrasi yang meluap. Mila berdiri perlahan, melipat sajadahnya dengan gerakan yang sangat tenang, lalu berjalan menuju pintu. Saat kunci diputar, pintu itu langsung terdorong kasar hingga mengenai bahu Mila. Aris masuk dengan wajah memerah, dasinya sudah longgar dan rambutnya berantakan. Apa-apaan kamu ini? Hah? Aris langsung menodongkan telunjuknya ke depan wajah Mila. Ibu bilang kamu tidak masak. Kamu membiarkan adikku kelaparan. Dan apa maksudnya dengan kartu kreditku yang ditolak di depan klien tadi siang? Mila tidak mundur selangkah pun. Ia menatap mata suaminya, mencari sisa-sisa pria lembut yang dulu ia cintai.
Namun yang ia temukan hanyalah ego yang terluka. Kartu itu ditolak karena batas kreditnya sudah habis. Mas. Dan aku tidak masak karena ibu yang melarangku makan di rumah ini. Kalau aku tidak boleh makan, untuk apa aku memasak? Jangan menjawab dengan logika bodohmu itu. Aris berteriak, suaranya menggelegar di dalam kamar yang sempit. Ia berbalik dan melihat sebuah vas bunga kristal di atas meja rias. Vas yang dibeli Mila dengan hasil bonus pertamanya dulu. Tanpa peringatan, Aris menyambar vas itu dan membantingnya ke lantai. Perang, pecahan kristal berserakan di kaki Mila. Mila hanya diam, matanya bahkan tidak berkedip. Kamu tahu tidak betapa malunya aku tadi? Di depan klien besar, kartuku tidak bisa dipakai. Aku harus meminjam uang pada Hendra. Hendra tertawa. Mila, dia bilang, aku ini maner, tapi dompetnya kosong. Aris mulai mengamuk. Ia menarik sprei tempat tidur hingga berantakan, lalu menendang kursi rias hingga terjungkal. Mila memperhatikan kehancuran di sekelilingnya dengan perasaan asing. Seolah-olah yang sedang dihancurkan Aris bukanlah barang-barang, melainkan sisa-sisa rasa hormat yang masih Mila simpan untuk pria itu. Sejak menikah denganmu, hidupku jadi sulit. Aris melanjutkan makiannya. Napasnya tersengal-sengal. Ibu benar kamu itu cuma pembawa sial di rumah ini. Dulu karirku lancar, semua serba mudah. Tapi sejak kamu masuk ke keluarga ini, semuanya jadi berantakan. Ekonomi kita sulit. Perusahaan mulai menekan aku dan sekarang kamu malah mau jadi pembangkang. Kata-kata pembawa sial itu mendarat di batin Mila seperti hantaman palu godam. Pembawa sial. Mila ingin tertawa, namun yang keluar hanyalah tarikan napas yang berat. Ia adalah orang yang memberikan keberuntungan pada Aris setiap hari tanpa pria itu sadari. Ia adalah malaikat pelindung yang kini dipanggil pembawa sial oleh orang yang ia lindungi. Mas benar. Suara Mila terdengar sangat pelan. Namun sanggup menghentikan gerakan Aris yang hendak membanting lampu tidur. Mungkin aku memang pembawa sial bagi kalian. Aris mendengus jijik. Akhirnya kamu sadar kamu itu cuma benalu miskin yang tidak punya kontribusi apa-apa selain bikin malu. Kalau bukan karena aku yang kasihan padamu, kamu sudah membusuk di luar sana. Mila berjalan menuju lemari pakaian. Ia mengambil sebuah kotak kecil berisi perhiasan pemberian ibunya sendiri. Satu-satunya benda yang tidak pernah ia jam untuk kebutuhan rumah ini. Ia menggenggam kotak itu erat-erat. Kalau begitu, biarkan si pembawa sial ini diam sebentar. Mas, biarkan aku merenungkan betapa beruntungnya kamu tanpa kehadiranku. Ucap Mila dengan nada datar yang mengerikan. Aris yang masih dikuasai amarah tidak menangkap makna di balik kalimat itu. Terserah aku muak melihat wajahmu. Malam ini aku tidur di luar dan jangan harap besok aku akan memberimu uang belanja. Aris keluar dari kamar membanting pintu dengan kekuatan yang membuat dinding bergetar. Dari luar terdengar suara Ibu Lastri yang kembali menghasut. Sudah, Riz. Biarkan saja perempuan tidak tahu untung itu. Besok kamu cari saja pengacara. Ceraikan dia. Ibu lebih setuju kalau kamu kembali dengan mantanmu yang kaya itu. Mila terduduk di tepi tempat tidur yang berantakan. Di antara pecahan kristal yang berkilauan tertimpa lampu jalan. Batinnya bergejolak hebat. Ada rasa sakit yang tak terlukiskan karena disebut pembawa sial oleh suami sendiri. Namun di atas rasa sakit itu, sebuah kebebasan mulai mekar. Ia meraih ponselnya yang masih mati sejak sore tadi. Ia menyalakannya dan puluhan pesan masuk dari Maya kembali membanjiri layarnya. Ada satu pesan yang menarik perhatiannya. Mil Hendra, sepupu Aris tadi menelepon ke kantor pusat. Dia mencoba mencari tahu siapa pemilik asli gedung yang disewa kantor Aris. Sepertinya dia mulai curiga karena ada surat pengosongan yang tadi aku kirimkan. Apa aku harus blokir dia? Mila menatap pesan itu dengan mata menyipit. Hendra, si penyesat keputusan yang selalu meracuni pikiran Aris kini mulai ikut campur. Mila tahu jika ia membiarkan Hendra menggali lebih dalam, rahasianya bisa terbongkar sebelum waktunya. Namun jika ia bertindak sekarang, ia bisa menghancurkan Aris dan Hendra sekaligus. Mila mengetik balasan dengan tangan yang masih sedikit gemetar akibat adrenalin yang tersisa. Jangan diblokir, Maya. Biarkan dia tahu sedikit. Kirimkan dokumen palsu yang menunjukkan kalau gedung itu milik pihak ketiga yang sedang bangkrut. Biarkan mereka panik malam ini. Dan satu lagi, besok pagi tutup akses masuk untuk mobil Aris ke area parkir eksekutif. Mila meletakkan ponselnya. Ia menatap pecahan vas kristal di lantai. Keputusannya sudah bulat. Jika Aris menganggapnya pembawa sial saat ia memberikan segalanya,
maka Mila akan menunjukkan seperti apa sial yang sebenarnya saat ia menarik seluruh dunia yang ia bangun untuk pria itu, tekanan batin baru muncul. Mila menyadari bahwa ia baru saja memulai perang terbuka dan ia tidak tahu apakah ia siap melihat Aris benar-benar hancur menjadi debu di bawah kakinya sendiri. Namun saat ia meraba pipinya yang masih terasa perih akibat siraman semur jengkol tadi pagi, keraguan itu sirna. Matahari pagi yang menyelinap masuk melalui jendela ruang tamu seolah mengejek kehancuran di dalam kamar Mila. Setelah malam yang melelahkan dengan suara pecahan kristal dan makian, pembawa sial yang terus terngiang, Mila terbangun dengan tubuh yang kaku. Ia membersihkan pecahan vas itu sendiri sebelum fajar menyingsing memastikan tidak ada satu serpihan yang bisa melukai kaki Aris jika pria itu memutuskan untuk kembali ke kamar. Namun, Aris tidak kembali. Ia pergi pagi-pagi sekali dengan kemarahan yang masih mengepul tanpa menyadari bahwa akses parkir eksekutifnya sudah dicabut. Pukul 10 pagi, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik berhenti di depan pagar rumah. Ibu Lastri yang sedang asyik bersantai di teras sambil mengikir kuku langsung berdiri tegak. Matanya berbinar melihat kendaraan yang harganya jauh di atas mobil Aris itu. Mila yang saat itu sedang berlutut di lantai teras dengan kain pel di tangannya mendongga. Jantungnya berdegup kencang saat melihat sosok wanita yang keluar dari mobil itu. Wanita itu mengenakan setelan blazer biru tua yang sangat pas di badannya. Rambutnya disanggur rapi dan kacamata hitam bertengger di hidungnya yang bangir. Itu Maya. Maya melangkah masuk ke halaman dengan kepercayaan diri seorang eksekutif. Namun langkahnya seketika terhenti saat matanya menangkap sosok Mila. Maya tertegun. Ia menatap sahabat sekaligus atasannya itu sedang berlumuran keringat mengenakan daster lusuh yang ujungnya basah dan tangan yang memegang kain pel kumal. Siapa ya? Mau cari siapa? Tanya Ibu Lastri dengan nada yang dipaksakan sopan. Meskipun matanya penuh selidik menilai penampilan Maya yang berkelas, Maya tidak langsung menjawab. Ia menatap Mila dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara keterkejutan, kemarahan, dan rasa kasihan yang mendalam. Saya teman lama, Mila, jawab Maya akhirnya. Suaranya sedikit bergetar menahan emosi. Oh, temannya Mila? Nada suara Ibu Lastri langsung berubah drastis. Keramahannya menguap seketika digantikan oleh keangkuhan yang familiar. Ya sudah, kalau mau bertemu Mila, tunggu saja di situ. Mila, jangan diam saja. Cepat buatkan minum untuk tamu kamu ini. Tapi ingat, jangan pakai gelas kristal di lemari depan. Pakai gelas plastik di dapur saja. Takutnya pecah lagi kalau tanganmu gemetaran seperti semalam. Maya mengepalkan tangannya di samping tubuh. Ia tahu persis siapa pemilik asli rumah ini. Ia tahu persis siapa yang membiayai kemewahan yang sedang dinikmati wanita tua di depannya ini. Maaf, Anda siapa? Tanya Maya dengan nada dingin yang tajam. Saya ibu mertuanya pemilik rumah ini. Sahut Ibu Lastri bangga sambil membusungkan dada. Dan dia ini menantu saya. Memang nasibnya kurang beruntung. Jadi ya setidaknya dia harus berguna dengan mengurus rumah. Kamu lihat kan rumah ini besar, capek kalau diurus sendiri. Mila berdiri perlahan, memeras kain pelnya ke dalam ember. Ia bisa melihat rahang Maya mengeras. Maya mulai melangkah maju. Tangannya bergerak hendak membuka tas. Mungkin ingin mengeluarkan dokumen kepemilikan rumah atau sekadar membentak Ibu Lastri dengan kenyataan yang pahit. Mila segera menangkap tatapan Maya. Ia memberikan gelengan kecil yang hampir tak terlihat, lalu menatap Maya dengan tatapan yang sangat dalam. Sebuah perintah bisu agar Maya tetap pada perannya. Jangan sekarang, Maya. Belum saatnya. Pesan itu seolah tersampaikan lewat udara. Ayo masuk, Mei. Maaf ya, rumahnya agak berantakan, ujar Mila pelan. Mencoba memecah ketegangan. Berantakan karena dia malas. Mei, siapa tadi namamu? Potong Ibu Lastri sambil kembali duduk di kursi rotannya. Mila, cepat ke dapur. Buatkan teh manis, jangan lama. Dan setelah itu, cuci mobil Aris yang di garasi belakang. Mumpung dia tidak pakai hari ini. Maya mengikuti Mila menuju dapur dengan langkah kaki yang dihentak-hentakan. Begitu mereka sampai di dapur yang tertutup, Maya langsung menyambar lengan Mila. Mil, kamu gila ya? Bisik Maya dengan suara tertahan yang penuh amarah. Aku hampir meledak tadi. Dia memperlakukanmu seperti budak di rumahmu sendiri. Di rumah yang aku urus surat-suratnya atas namamu. Kenapa kamu biarkan? Mila hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang terlihat sangat lelah di wajahnya yang pucat. Ia mulai menjerang air. Kalau aku bongkar sekarang dia hanya akan menganggap aku sombong. Mei,
Aris juga akan punya alasan untuk merasa terintimidasi. Aku ingin mereka menyadari sendiri betapa tidak bergunanya mereka tanpa budak ini. Tapi ini keterlaluan. Mila, siapa itu tadi? Mertuamu. Dia menyebut dirinya pemilik rumah. Aku ingin sekali melemparkan sertifikat rumah ini tepat ke wajahnya yang penuh bedah itu. Maya mondar-mandir di dapur sempit itu. Blazer mahalnya terlihat sangat kontras dengan dinding dapur yang sedikit berasap. Sabar, Mei. Bagaimana di kantor? Aris sudah sampai? Tanya Mila mencoba mengalihkan pembicaraan. Maya mendengus. Itu tujuanku ke sini. Aris mengamuk di depan lobi karena kartu akses parkirnya mati. Dia mencoba membentak petugas keamanan. Tapi aku sudah instruksikan mereka untuk tetap tegas. Sekarang dia sedang kebingungan di ruangannya karena sistem internal perusahaannya juga terkunci. Dia terus meneleponmu, kan? Mila melirik ponselnya yang ia letakkan di atas meja dapur. Ada 20 panggilan tak terjawab dari Aris. Biarkan saja. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan kendali. Tiba-tiba Santi masuk ke dapur dengan gaya malasnya. Ia terhenti sejenak melihat Maya. Wah, ada tamu cantik. Mbak, mana minumnya? Aku juga mau ya. Es sirup saja, jangan teh manis. Oh ya, Mbak. Tas yang aku minta kemarin jangan lupa ya. Mas Aris tadi pagi bilang kamu punya simpanan uang rahasia. Jangan pelit jadi orang. Maya menatap Santi dari atas ke bawah dengan tatapan menghina yang sangat kentara. Tas, apa yang kamu maksud? Gucci, di toko yang aku kelola, orang sepertimu bahkan tidak akan diizinkan melewati pintu depan kalau tidak punya sopan santun. Santi melongo tersinggung. Kamu siapa yang ikut campur? Mbak Mila, temanmu ini kau tidak sopan sekali. Mila segera memberikan kode lagi pada Maya agar tidak terpancing. Sudah, San. Ini minumnya sedang dibuat. Mei, ayo kita bicara di luar saja. Saat Mila membawa nampan berisi teh manis ke arah ruang tamu, Ibu Lastri kembali berteriak. Mila, itu ada jemuran tetangga yang jatuh keamanan kita. Sekalian ambilkan dan cuci lagi. Kamu ini jangan cuma mengobrol saja. Maya berdiri di samping Mila, menatap pemandangan itu dengan hati yang hancur. Ia melihat sahabatnya, seorang wanita yang dihormati di dunia bisnis kini sedang menunduk patuh mengambil pakaian kotor milik orang lain di bawah perintah wanita tua yang sombong. Sebelum Maya pergi, ia membisikkan sesuatu di telinga Mila saat mereka berada di dekat mobil. Mil, aku tidak bisa diam saja melihat ini lebih lama. Aku akan mempercepat audit di kantor Aris. Besok pagi, Aris akan menerima surat panggilan dari Dewan Direksi terkait penggelapan dana kecil-kecilan yang dia lakukan untuk membayar gaya hidup adiknya itu. Kamu siap? Mila terdiam sejenak. Ia melihat ke arah rumah besarnya. Tempat Ibu Lastri dan Santi sedang tertawa di dalam. Ia membayangkan Aris yang mungkin saat ini sedang stres di kantornya. Lakukan Maya dan pastikan surat itu sampai ke tangannya saat Ibu Lastri dan Santi juga ada di sana. Jawab Mila dingin. Maya masuk ke mobilnya dan meluncur pergi, meninggalkan Mila yang berdiri sendirian di halaman. Tekanan batin baru menghimpit dada Mila. Ia baru saja memberikan lampu hijau untuk menghancurkan karir suaminya sendiri secara legal. Ada rasa sesak yang aneh. Sebuah sisa-sisa cinta yang mencoba memberontak. Namun, bayangan siraman semur jengkol dan makian pembawa sial segera membungkam rasa itu. Mila menarik napas panjang. Ia harus bersiap untuk badai yang lebih besar besok pagi. Aroma sup iga premium dan tumis salmon asparagus memenuhi seluruh penjuru ruang makan. Sebuah kontras yang tajam dengan bau semur jengkol yang menyengat 2 hari lalu. Mila berdiri di sudut ruangan, memperhatikan Ibu Lastri dan Santi yang sedang makan dengan lahap. Mereka tidak bertanya dari mana uang untuk bahan makanan mewah itu berasal. Bagi mereka sudah kewajiban Mila untuk selalu menyediakan yang terbaik. Tidak peduli bagaimana caranya, Mila sengaja menyajikan jamuan terakhir ini. Sebuah perayaan sunyi sebelum ia benar-benar menarik seluruh dukungannya. Namun, kursi di kepala meja masih kosong. Aris belum pulang. Mila menatap jam dinding yang berdetak nyaring. Pukul 9 malam. Sejak insiden kartu akses parkir dan sistem kantor yang terkunci, Aris menjadi semakin sulit diprediksi. Pria itu jarang membalas pesan dan jika pulang, ia hanya akan melempar tasnya dan langsung tidur tanpa sepatah kata pun. Suara raungan mesin mobil terdengar di halaman. Bukan mobil Aris yang biasanya, melainkan mobil modifikasi dengan knalpot bising yang Mila kenali sebagai milik Hendra, sepupu Aris. Hendra adalah pria yang selalu merasa dirinya pengamat sosial handal. Namun,
Sebenarnya hanyalah parasit yang gemar memprovokasi ego Aris agar tetap merasa sebagai lelaki sejati. Pintu depan terbuka. Aris melangkah masuk dengan bahu merosot. Diikuti Hendra yang bersandar di bingkai pintu dengan senyum miring yang meremehkan. Wah, wangi sekali rumah ini. Ada pesta apa? Hendra masuk tanpa permisi. Matanya langsung tertuju pada meja makan. Ia menatap Mila dengan tatapan menilai yang membuat Mila merasa tidak nyaman. Bagi Hendra, Mila hanyalah hambatan bagi kemajuan karir Aris. Mila masak banyak. Mas, ayo makan. Ajak Mila pelan. Mencoba menjaga martabatnya di depan tamu. Aris bahkan tidak menoleh. Ia berjalan menuju sofa dan menghempaskan tubuhnya di sana. Aku tidak lapar. Pekerjaanku sedang hancur dan kamu malah pamer masakan mewah. Pakai uang siapa lagi kamu beli semua ini? Ibu Lastri menyela sambil mengunyah daging iga. Sudahlah Riz, makan saja. Mumpung istrimu ini sadar diri sedikit setelah kejadian kemarin. Hendra duduk di sebelah Aris lalu sengaja meninggikan suaranya agar terdengar sampai ke telinga Mila. Riz, sudah aku katakan berkali-kali. Masalahmu di kantor itu karena auramu tertutup oleh beban rumah tangga. Kamu itu manajer muda potensial. Tapi istrimu hanya tahu cara menghabiskan uang belanja dan mengurus dapur. Mila terdiam di ambang pintu dapur. Tangannya mengepal di balik celemek. Lihat Pak Wijaya. Lanjut Hendra sambil menepuk bahu Aris. Istrinya anak pengusaha tekstil. Sekali jentik jari tender langsung cair. Kamu berjuang sendirian sementara istrimu cuma jadi pajangan di rumah. Kalau aku jadi kamu, aku akan cari pelabuhan baru yang bisa mengangkat derajat keluarga. Kamu butuh wanita yang punya koneksi, bukan wanita yang cuma bisa bikin dapur berasap. Aris mendongak, matanya yang lelah tampak berkilat mendengar hasutan itu. Kamu pikir semudah itu, Hen? Aku sudah punya istri. Hendra tertawa renyah. Sebuah tawa yang menusuk batin Mila. Zaman sekarang. Riz, kesetiaan itu tidak bisa dipakai untuk bayar cicilan mobil atau pajak rumah. Apalagi kalau istrimu pembawa sial seperti yang kamu bilang semalam. Di kantorku ada anak direktur keuangan. Dia sering tanya tentang kamu. Cantik, kaya, dan yang pasti dia tidak akan membuatmu malu saat kartu kreditmu ditolak. Mila merasakan dadanya sesak. Ia ingin sekali berteriak bahwa ia adalah pemilik asli perusahaan yang sedang mengaudit Aris. Bahwa ia adalah koneksi yang dicari Hendra. Namun ia ingin melihat sejauh mana Aris akan tenggelam dalam lubang yang digali sepupunya sendiri. Hendra, benar, Riz. Tiba-tiba Ibu Lastri ikut bersuara, mengabaikan kehadiran Mila yang hanya berjarak beberapa meter. Ibu juga capek lihat kamu stres terus. Kalau ada wanita yang lebih bisa membantu ekonomi kita, kenapa tidak? Mila juga toh tidak punya keluarga besar yang bisa kita andalkan. Bu, Mas Aris, aku masih di sini. Suara Mila bergetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang luar biasa. Aris berdiri menatap Mila dengan tatapan dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Sebuah tatapan yang menandakan bahwa ia sudah benar-benar melepaskan rasa hormatnya. Dengar Mila, Hendra, ada benarnya. Aku capek berjuang sendirian sementara kamu hanya jadi beban. Mulai sekarang jangan urus-urusanku lagi. Aku akan pulang sesukaku dan jangan tanya aku pergi dengan siapa. Mas, diam. Bentak Aris. Hendra, ayo keluar lagi. Aku butuh udara segar. Di rumah ini terlalu sesak oleh aroma kemiskinan. Aris melangkah keluar diikuti Hendra yang memberikan tatapan kemenangan pada Mila. Santi dan Ibu Lastri kembali melanjutkan makan malam mewah mereka seolah-olah tidak ada drama yang baru saja terjadi. Mila berdiri terpaku di ruang makan yang kini terasa sangat asing. Jamuan mewah yang ia siapkan dengan penuh strategi kini hanya menjadi sisa-sisa kehinaan bagi dirinya sendiri. Aris benar-benar terpengaruh. Ia lebih memilih janji manis tentang wanita kaya hayalan daripada melihat kenyataan di depan matanya. Mila berjalan pelan menuju kamarnya. Ia tidak lagi melihat laporan keuangan. Ia mengambil sebuah map coklat dari laci paling bawah. Sebuah berkas yang sudah ia siapkan. Namun tadinya ia ragu untuk mengeksekusinya. Itu adalah berkas pemutusan kontrak sewa gedung kantor Aris yang akan dikirim besok pagi. Tekanan batinnya mencapai titik baru. Mila menyadari bahwa dengan membiarkan Aris pergi malam ini mencari istri kaya, ia secara tidak langsung telah mengakhiri pernikahannya di dalam hati. Namun ada satu risiko kecil yang ia ambil malam ini. Mila menelepon nomor yang selama ini ia blokir, nomor mantan kekasih Aris, Siska, wanita yang selalu dibanggakan Ibu Lastri. Halo, Siska, ini Mila.
Aku dengar kamu sedang mencari investor untuk butikmu. Datanglah ke alamat yang aku kirimkan besok. Ada seseorang yang ingin menemu secara tidak sengaja. Mila menutup telepon. Ia akan memberikan apa yang Aris inginkan. Kesempatan untuk bertemu wanita kaya. Namun Mila akan memastikan bahwa pertemuan itu akan menjadi paku terakhir pada peti mati karir dan harga diri Aris. Ia merasa bersalah karena harus bermain sekotor ini. Tetapi ketika ia melihat sisa kuah jengkol yang masih membekas di ujung karpet, rasa bersalah itu menguap berganti dengan ketetapan hati yang dingin. Suasana rumah besar itu kini terasa hampa. Meski suaranya masih bising oleh keluhan Ibu Lastri yang tak henti-hentinya meratapi tagihan listrik yang membengkak, Mila berdiri di balik tirai kamarnya, menatap mobil Hendra yang membawa Aris pergi entah kemana. Mungkin ke pelukan Siska. Atau mungkin hanya sekedar lari dari kenyataan bahwa dunianya mulai retak. Ada rasa perih yang tersisa di dada Mila saat mengingat tatapan dingin suaminya semalam. Namun, rasa itu kini berselimutkan lapisan es yang tebal. Ia tidak lagi ingin menyelamatkan Aris. Ia hanya ingin melihat seberapa jauh pria itu sanggup terjatuh. Pagi itu, Mila sengaja keluar rumah lebih awal. Ia harus mengurus beberapa dokumen di kantor pusat dan memastikan pemindahan beberapa barang berharganya ke apartemen yang sudah ia siapkan secara rahasia. Ia meninggalkan kamarnya dalam keadaan rapi. Kecuali satu kotak bludru biru tua yang sengaja ia letakkan di laci paling bawah terkubur di bawah tumpukan kain daster lamanya. Begitu mobil Mila menjauh, suasana di dalam rumah berubah menjadi ajang perburuan. Ibu Lastri masuk ke kamar Mila dengan langkah yang sengaja dibuat mengendap-endap. Diikuti oleh Santi yang tampak gelisah namun penuh gairah keserakahan. Cepat sanja yang bisa dijual. Aris bilang kartu kreditnya mati dan ibu sudah dikejar-kejar orang koperasi gara-gara utang arisan yang kemarin. Bisik Ibu Lastri tajam. Sabar, Bu. Aku juga pusing. Debt collector terpinjol sudah mulai meneror kantorku. Maksudku temanku? Jawab Santi sambil mengobrak-abrik lemari pakaian Mila. Tangan Santi yang lincah akhirnya menyentuh kotak bludru itu. Ia menariknya keluar dengan mata berbinar. Saat tutupnya dibuka, sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian mungil berkilauan tertimpa cahaya lampu kamar. Di sampingnya ada sepasang anting yang senada. Halah, paling ini imitasi, dengus Ibu Lastri sambil merebut kotak itu. Ia menimang kalung tersebut dengan dahi berkerut. Mila itu orang miskin, mana mungkin punya berlian asli. Paling ini belinya di pasar malam, cuma menang berkilau saja karena lampunya bagus, tapi kelihatannya bagus, Bu. Kalaupun imitasi, mungkin di Pegadaian atau toko perhiasan pinggir jalan masih laku 100 atau 200 ribu. Lumayan buat kita makan siang mewah hari ini, usul Santi. Tanpa rasa malu, mereka memasukkan kotak itu ke dalam tas dan segera meluncur ke salah satu toko emas ternama di pusat kota. Sebuah toko yang biasa dikunjungi Ibu Lastri saat Aris masih sering memberikan uang lebih. Di dalam toko yang dingin dan harum itu, mereka menyerahkan kotak tersebut kepada seorang petugas pria bernama Koh Afung yang sudah bertahun-tahun menjadi langganan para sosialita kota. Koh Afung memakai kacamata pembesarnya, meneliti setiap lekuk lionin itu dengan sangat saksama. Hening tercipta selama beberapa menit membuat Ibu Lastri dan Santi mulai tidak sabar. Gimana, Koh? Berapa harganya? Kalau cuma imitasi, kasih harga sewajarnya sajalah, ujar Ibu Lastri dengan gaya sombong yang dipaksakan. Koh Afung meletakkan kalung itu di atas kain hitam lalu menatap Ibu Lastri dengan pandangan yang aneh. Ibu, Anda tahu ini apa? Ya, perhiasan menantu sayalah. Kenapa jelek ya? Sahut Santi ketus. Ini bukan jelek. Ini adalah limited edition dari merek ternama. Berliannya memiliki sertifikat internasional. Nilainya kalau dijual sekarang bisa mencapai 800 juta rupiah. Ini bukan barang sembarangan. Jelas Koh Afung dengan suara rendah yang penuh kekaguman. Ibu Lastri hampir saja terset air liurnya sendiri. Santi mematung. Matanya nyaris melompat dari kelopaknya. Duta, Koh jangan bercanda. Menantu saya itu miskin. Koh Afung menggeleng tegas. Logamnya emas putih murni, potongannya sempurna. Tidak mungkin barang palsu bisa memiliki berat dan kejernihan seperti ini. Masalnya Koh Afung menjeda menatap mereka dengan curiga. Kenapa orang miskin bisa memiliki barang semahal ini? Apa Anda punya sertifikatnya? Ibu Lastri seketika panik. Otaknya yang penuh prasangka buruk langsung bekerja. Sertifikat. Itu tertinggal di rumah. Tapi Koh, apa mungkin? Apa mungkin dia mencuri barang ini? Ya, itu dia.
Pantas saja dia sering pulang telat dan punya uang simpanan. Dia pasti mencuri dari majikannya atau temannya yang kaya. Santi ikut mengompori. Benar, Bu. Ingatkan teman perempuannya yang kemarin datang pakai mobil mewah. Pasti Mbak Mila mencuri perhiasan ini darinya. Dasar pencuri, sudah miskin, panjang tangan pula. Mereka segera keluar dari toko itu tanpa menjual perhiasannya karena ketakutan akan prosedur sertifikat. Namun membawa pulang sebuah senjata baru untuk menghancurkan Mila. Di perjalanan pulang, batin Ibu Lastri bersorak. Ia merasa telah menemukan alasan yang sah untuk mengusir Mila tanpa harus merasa bersalah. Sementara itu, Mila sedang duduk di sebuah kafe bersama Maya. Ia menatap layar ponselnya yang terhubung dengan kamera pengawas kecil yang ia sembunyikan di dalam kamarnya. Ia melihat rekaman saat ibu mertua dan adik iparnya itu menggeledah lemarinya. Mila menghela napas panjang. Sebuah senyum pahit tersungging di bibirnya. Mereka benar-benar melakukannya. Mei, mereka mengambil kalung peninggalan ibuku. Maya yang duduk di depannya menggebrak meja dengan pelan. Itu sudah masuk ranah pidana. Mil, kamu bisa melaporkan mereka sekarang juga atas pasal pencurian dalam keluarga. Kenapa kamu masih diam? Mila menyesap kopinya yang mulai mendingin. Belum, Mei. Aku ingin mereka membawa perhiasan itu ke hadapan Aris. Aku ingin melihat apakah Aris akan percaya pada tuduhan mereka bahwa aku seorang pencuri atau dia masih memiliki logika untuk mempertanyakan siapa sebenarnya istrinya. Tapi ini berisiko, Mila. Kalau mereka menjualnya ke penadah yang tidak jujur, kalung itu bisa hilang selamanya. Peringat Maya, kalung itu sudah diasuransikan. Mei, kehilangan fisiknya tidak akan menyakitiku sebesar kehilangan kepercayaan yang sudah lama mati. Jawab Mila datar. Mila pulang sore itu dengan perasaan yang sangat berat. Tekanan batin baru menghimpitnya. Ia mulai merasa seperti monster yang sedang memasang perangkap bagi keluarganya sendiri. Namun saat ia melangkah masuk rumah dan melihat Ibu Lastri serta Santi menatapnya dengan pandangan penuh kemenangan, seolah-olah mereka baru saja menangkap seekor tikus. Mila tahu bahwa perang ini tidak bisa dihentikan lagi. Mila masuk ke kamar dan sengaja memeriksa laci tempat perhiasan itu disimpan. Ia berbalik dan melihat Ibu Lastri sudah berdiri di ambang pintu bersama Aris yang baru saja pulang dengan wajah kusam. Mencari sesuatu, Mila? Tanya Ibu Lastri dengan nada yang sangat manis namun beracun. Aris menatap Mila dengan bingung. Ada apa lagi, Bu? Tanya saja pada istrimu yang suci ini, Riz. Tanya dari mana dia mendapatkan perhiasan berlian seharga ratusan juta di dalam lemarinya. Sementara dia mengaku tidak punya uang untuk beli tas buat Santi. Seru Ibu Lastri sambil melemparkan kotak bludru itu ke arah tempat tidur. Mila menatap Aris menunggu reaksi suaminya. Keputusan kecil namun berisiko kini harus ia ambil. Mengakui kebenaran sekarang atau membiarkan fitnah itu bergulir hingga ke puncak yang paling menyakitkan. Mas Aris percaya aku mencurinya? Tanya Mila pelan. Suaranya nyaris berbisik namun tajam menusuk udara. Pertanyaan Mila yang menggantung di udara malam itu. Mas Aris percaya aku mencurinya? Hanya dijawab dengan kesunyian yang mencekam. Aris tidak menggeleng, tidak pula mengangguk. Ia hanya menatap kotak bludru itu seolah benda itu adalah bukti nyata pengkhianatan istrinya. Lalu berbalik pergi meninggalkan kamar tanpa sepatah kata pun. Keheningan itu jauh lebih menyakitkan daripada makian apapun. Itu adalah konfirmasi bahwa bagi Aris, Mila tidak lebih dari seorang asing yang patut dicurigai. Pagi harinya, suasana di rumah terasa sangat berat. Seolah dinding-dindingnya perlahan menghimpit siapa saja yang ada di dalam. Mila terbangun dengan dada yang sesak. Ia tetap menjalankan rutinitasnya, menyiapkan kopi untuk Aris dan sarapan untuk keluarga besar itu. Namun, gerakannya kini lebih lambat, lebih mekanis. Setiap langkahnya di atas lantai marmer rumah itu terasa seperti berjalan di atas paku-paku tajam. Di meja makan, Ibu Lastri dan Santi tampak berbisik-bisik sambil melirik Mila dengan tatapan jijik. Mereka seolah sudah menjatuhkan vonis. Bersalah tanpa perlu pengadilan. Sementara itu, Pak Broto duduk di ujung meja. Matanya yang mulai merabun terus mengawasi Mila yang sedang menuangkan air panas ke cangkir Aris. Ada sesuatu yang mengusik nurani pria tua itu. Sebagai saksi bisu selama bertahun-tahun, ia melihat bagaimana Mila bekerja tanpa lelah, menelan setiap penghinaan dengan kepala tertunduk, dan tetap menjaga martabat keluarga mereka di depan tetangga. Setelah sarapan yang kaku itu selesai, Aris bersiap berangkat ke kantor. Wajahnya tampak kusut. Kantung matanya menghitam karena tidak bisa tidur memikirkan nasib pekerjaannya yang mulai goyah.
Saat Aris sedang memakai sepatunya di teras, Pak Broto mendekat. "Riz," panggil Pak Broto pelan. Suaranya para Aris menoleh sedikit terkejut. "Ya, Pak. Ada apa?" "Aris sudah telat. Ada rapat penting hari ini." Pak Broto menarik napas panjang. Tangannya yang gemetar menyentuh bau anaknya. "Lihat istrimu, Riz. Sejak dia masuk rumah ini, apa pernah dia meminta barang mewah? Apa pernah dia mengeluh saat ibumu memarahinya? Pakasiah dia, Riz. Ayah merasa ada yang tidak benar dengan tuduhan ibumu semalam. Kalung itu mungkin saja memang miliknya sejak dulu. Jangan sampai kamu menyesal karena lebih percaya pada prasangka daripada pada istrimu sendiri." Aris terdiam sejenak. Kata-kata ayahnya seolah mencoba menyentuh sisa-sisa logika yang masih tersisa di kepalanya. Namun sebelum Aris sempat menjawab, pintu depan terbuka dengan sentakan keras. Ibu Lastri berdiri di sana dengan wajah yang mengeras. Rupanya ia sejak tadi mendengarkan dari balik pintu. "Olah, Pak. Jadi kamu mau membela si pencuri itu?" teriak Ibu Lastri. Suaranya melengking hingga terdengar ke telinga Mila yang sedang mencuci piring di dapur. Mila menghentikan gerakannya. Ia mematikan keran air, membiarkan busa sabun mengering di tangannya dan berdiri dia mendengarkan di balik tembok dapur. "Bu, jangan keras-keras. Tidak enak didengar tetangga," tegur Pak Broto lemah. Biar semua orang tahu." Ibu Lastri melangkah mendekat ke arah Aris. "Dengar ya, Riz. Jangan dengarkan ayahmu yang sudah mulai pikun ini. Kalau Mila itu memang orang baik-baik, kalau dia memang punya harga diri, dia tidak akan bertahan di sini setelah disiram semur, setelah dihina miskin, setelah dituduh mencuri. Wanita mana yang punya harga diri tapi tetap mau jadi pelayan di rumah yang tidak menghargainya?" Ibu Lastri tertawa mengejek sebuah tawa yang merobek sisa-sisa batin Mila. Dia bertahan karena dia tidak punya tempat tujuan lain. Dia bertahan karena dia tahu hanya di sini dia bisa kenyang. Dia itu perempuan yang tidak punya harga diri sama sekali. Dia rela diinjak-injak asalkan tetap bisa numpang hidup. Jadi jangan kaget kalau ternyata dia memang mencuri untuk menumpuk kekayaan buat dirinya sendiri. Aris menatap ibunya lalu menoleh ke arah jendela kamar tempat Mila biasanya berada. Hasutan ibunya terasa begitu masuk akal bagi egonya yang sedang sakit. Benar juga, pikir Aris. Kalau dia memang hebat, kenapa dia diam saja? Kenapa dia tidak pergi? "Sudah, Pak." Potong Aris dingin, melepaskan tangan Pak Broto dari bahunya. "Ibu, benar. Sikap dia Mila itu mencurigakan. Orang jujur pasti akan membela diri sampai mati. Tapi dia malah tenang-tenang saja. Aku tidak punya waktu untuk urusan ini sekarang. Kantor lebih penting." Aris masuk ke mobilnya dan meluncur pergi. Meninggalkan Pak Broto yang hanya bisa menghela napas panjang dengan bau yang semakin merosot. Di dapur, Mila merosot jatuh ke lantai. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh juga. Bukan karena tuduhan mencuri, tapi karena ucapan Ibu Lastri tentang tidak punya harga diri. Selama ini, Mila menganggap diamnya adalah bentuk kesabaran dan cinta. Ia menganggap pengorbanannya adalah cara untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Namun sekarang di mata mereka, kesabarannya justru dianggap sebagai ketiadaan harga diri. Apakah aku memang sehina itu? Batin Mila bertanya pada dirinya sendiri. Apakah strategiku untuk memberi pelajaran justru membuatku kehilangan jati diriku sendiri? Ponsel Mila bergetar di lantai sampingnya. Sebuah pesan dari Maya masuk. "Mil, Aris baru saja tiba di kantor. Dia tidak tahu kalau hari ini adalah jadwal audit aset fisik. Semua laci mejanya akan diperiksa, termasuk catatan keuangan pribadinya yang sering dia campur dengan dana kantor. Dan satu lagi, bank baru saja menelepon. Mereka akan memproses penarikan jaminan atas nama rumah itu karena pajak yang sengaja tidak kamu bayar sudah jatuh tempo 2 minggu lalu. Pihak bank akan datang sore ini untuk memasang stiker peringatan." Mila menghapus air matanya dengan punggung tangan yang masih berbusa. Tekanan batinnya kini mencapai puncak yang baru. Ia menyadari bahwa sore ini saat stiker bank itu dipasang, rahasia tentang siapa yang selama ini menghidupi rumah itu akan mulai terbuka secara kasar. Ia merasa takut, namun ada percikan api di matanya. Mila berdiri, mencuci tangannya hingga bersih, dan mengganti pakaian lusuhnya dengan setelan yang lebih rapi yang ia simpan di dalam koper tersembunyi. Jika diam dianggap tidak punya harga diri, bisik Mila pada pantulan dirinya di cermin. Maka biarkan tindakanku yang bicara mulai sekarang. Mila mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia tidak akan berada di rumah saat pihak bank datang. Ia akan membiarkan Ibu Lastri,
Santi, dan Pak Broto menghadapi petugas ban itu sendirian. Membiarkan mereka menyadari bahwa rumah yang mereka banggakan sebagai milik Aris itu sebenarnya sedang berada di ujung tanduk dan hanya Mila yang punya kuncinya. Gema tanda tangan yang Mila goreskan di atas surat pemutusan kerja sama vendor tadi siang masih terasa bergetar di ujung jemarinya. Dengan satu coretan pena, ia baru saja meruntuhkan fondasi utama karir Aris. Ada rasa dingin yang menyelimuti hatinya. Sebuah kebas yang muncul setelah rasa sakit yang terlalu lama dipendam. Mila melajukan mobilnya membelah kemacetan kota, bukan menuju kantor pusat perusahaannya, melainkan kembali ke rumah itu. Labirin penderitaan yang sebentar lagi akan kehilangan cahayanya. Begitu mobilnya memasuki halaman, pemandangan pertama yang menyambutnya adalah stiker merah terang berlogo bank yang tertempel di pilar utama pagar. Stiker itu tampak seperti luka menganga di wajah rumah yang selama ini dibanggakan Ibu Lastri sebagai simbol kesuksesan anaknya. Di teras, suasana tampak kacau. Ibu Lastri duduk terseduh-seduh di kursi rotan. Sementara Santi mondar-mandir dengan wajah pucat sambil terus menatap ponselnya. Mila turun dari mobil dengan langkah tenang. Tas kerja yang berisi bom waktu tersampir di bahunya. Ia melangkah melewati stiker peringatan itu. Seolah benda itu hanyalah sampah plastik yang tak berarti. Mila, kamu dari mana saja? Hah? Teriak Ibu Lastri begitu melihat menantunya. Suaranya serak karena terlalu banyak menangis. Lihat ini, orang bank datang dan bilang rumah ini menunggak pajak dan cicilan. Bagaimana mungkin? Aris bilang semuanya aman. Kamu pasti sengaja tidak membayar tagihan dengan uang yang Aris kasih, kan? Mila berhenti tepat di depan ibu mertuanya. Ia tidak menunduk. Ia menatap mata wanita tua itu dengan kejernihan yang menakutkan. Uang yang mana, Bu? Uang yang dipakai Mas Aris untuk menjamu Hendra setiap malam atau uang yang dipakai Santi untuk menyicil tas palsunya? Kurang ajar kamu. Ibu Lastri hendak berdiri dan mungkin akan melayangkan tamparan, namun langkah kaki yang berat dari dalam rumah menghentikannya. Aris muncul, kemejanya kusut, matanya merah, dan aroma alkohol samar tercium dari tubuhnya. Pertanda ia baru saja menghabiskan waktu di bar bersama Hendra untuk melarikan diri dari kenyataan di kantor. Di belakangnya, Hendra berdiri dengan senyum sinis yang seolah sedang menikmati kehancuran sepupunya sendiri. Mila, suara Aris rendah, penuh dengan kebencian yang sudah membusuk. Aku sudah tahu semuanya. Hendra bilang kamu sengaja menutup aksesku di kantor karena kamu punya selingkuhan orang. Kan? Kamu mau menghancurkan aku supaya kamu bisa pergi dengan pria kaya itu. Mila hanya menarik napas panjang. Imajinasi Hendra benar-benar luar biasa dalam membolak-balikan fakta. Mas, daripada sibuk dengan fitnah Hendra, lebih baik kamu pikirkan bagaimana caramu membayar utang bank itu besok pagi. Aris tertawa. Sebuah tawa yang kering dan hambar. Ia melangkah mendekat hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari Mila. Aku tidak butuh kamu lagi untuk urusan uang. Ibu benar. Kamu itu pembawa sial dan tidak punya harga diri. Dan sekarang aku sudah punya solusinya. Aris menjeda sejenak melirik ke arah ibunya yang kini mulai menegakkan punggung. Seolah sudah tahu apa yang akan diucapkan anaknya. Aku akan menjalin hubungan kembali dengan Siska. Ibu sudah merestuinya. SIS jauh lebih kaya lebih cantik. Yang paling penting, keluarganya punya koneksi yang bisa menyelamatkan jabatanku. Kami akan menikah segera setelah aku menceraikanmu. Kamu puas sekarang. Keheningan seketika menyelimuti teras itu. Santi tampak tersenyum puas. Sementara Ibu Lastri mengangguk-angguk bangga. Mereka menanti ledakan kemarahan Mila. Mereka menanti Mila berlutut, menangis, dan memohon agar tidak diceraikan. Mereka ingin melihat kehancuran di wajah wanita yang selama ini mereka anggap sebagai benalu. Namun, Mila hanya diam. Ia menatap Aris dengan tatapan kosong. Seolah-olah pria di depannya ini hanyalah sebuah objek yang sudah tidak memiliki nilai jual. Mas yakin dengan keputusan itu? Tanya Mila dengan nada yang sangat datar. Hampir terdengar seperti seorang mane yang sedang menanyakan keputusan investasi kepada kliennya. Aris tertegun. Ia mengharapkan cemburu yang membakar atau setidaknya isak tangis yang memuakkan egonya. Apa kamu cuma tanya? Yakin? Iya. Lanjut Mila tenang. Mas yakin Siska bisa memberikan apa yang Mas butuhkan? Mas yakin dia adalah jawaban dari semua masalah keuanganmu? Tentu saja, bentak Aris. Suaranya naik satu oktav karena frustrasi melihat ketenangan Mila. Siska punya butik besar, ayahnya pengusaha. Dia tidak seperti kamu yang hanya bisa diam dan menumpang hidup. Kenapa kamu tidak marah? Hah?
Kenapa kamu tidak menangis? Apa benar kamu sudah tidak punya harga diri sampai-sampai suamimu mau menikah lagi pun kamu tidak peduli? Mila tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang jauh lebih menyakitkan daripada makian. Marah hanya untuk orang yang merasa kehilangan sesuatu yang berharga. Mas, dan saat ini aku sedang menghitung apakah ada sesuatu yang tersisa dari kamu yang layak untuk aku tangisi. Kamu benar-benar perempuan tidak tahu untung. Aris menyambar vas bunga kecil di meja teras dan membantingnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Pergi kamu ke dalam. Siapkan pakaianku. Besok pagi aku akan menemui Siska untuk membicarakan penggabungan aset kami. Kamu lihat saja nanti saat aku kembali menjadi orang kaya, aku akan membuangmu ke jalanan seperti sampah. Mila berbalik tanpa kata, melangkah masuk ke dalam rumah. Di balik punggungnya, ia bisa mendengar Hendra kembali menghasut Aris tentang betapa dingin dan mencurigakannya sikap Mila. Di dalam kamar yang kini terasa sangat asing, Mila duduk di meja riasnya. Batinnya bergejolak hebat. Ada rasa mual yang melilit perutnya saat menyadari bahwa pria yang pernah ia cintai sedalam itu bisa berubah menjadi monster yang begitu dangkal. Namun, di atas segalanya ada rasa syukur yang aneh. Pengumuman Aris tentang Siska adalah paku terakhir yang ia butuhkan untuk menutup peti mati pernikahannya tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Mila meraih ponselnya. Ia membuka pesan dari Siska. Wanita yang tadi siang memohon-mohon padanya untuk berinvestasi. Mila, terima kasih atas tawarannya. Besok aku akan menunggumu di kafe biasa pukul 10 pagi. Aku butuh dana itu segera untuk menutup utang butiku yang sudah mau disita. Tulis Siska dalam pesan itu. Mila mengetik balasan dengan jari yang stabil. Aku akan datang, tapi aku membawa seseorang yang sangat ingin menemuimu. Dia pikir kamu adalah juru selamatnya. Mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkan siapa besok pagi. Mila meletakkan ponselnya dan menatap pantulan dirinya di cermin. Tekanan batin baru menghimpitnya. Ia akan segera menyaksikan kehancuran dua orang yang pernah menghuni hatinya dalam satu waktu. Ia mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia akan membawa seluruh dokumen asli kepemilikan rumah dan aset kantor ke pertemuan besok. Siap untuk meledakkan kebenaran di depan wajah Aris dan Siska sekaligus. Malam itu, Mila tidak tidur. Ia hanya duduk menatap pintu kamar menunggu fajar menyingsing di mana semua kepura-puraan ini akan berakhir dengan ledakan yang paling sunyi. Pagi yang buta itu terasa lebih lembab dari biasanya. Mila berdiri di depan cermin kamar mandi yang berembun, menatap pantulan dirinya yang mengenakan daster batik lusuh dengan warna yang sudah memudar di bagian bahu. Ini adalah duster yang sama yang ia kenakan saat Ibu Lastri menyiramnya dengan semur jengkol tempo hari. Ada simbolisme pahit dalam balutan kain ini. Sebuah kulit luar yang menyembunyikan identitas seorang penguasa di balik tirai korporasi. Mila menyentuh pipinya. Rasa panas dari siraman tempo hari sudah hilang. Namun memori tentang tatapan dingin Aris semalam saat suaminya itu mengumumkan akan kembali pada Siska masih meninggalkan denyut hampa di dadanya. Ia tidak sedih karena dikhianati. Ia merasa ngeri melihat betapa mudahnya manusia membuang harga diri demi bayangan harta yang sebenarnya semu. Di ruang tengah, suara gaduh mulai terdengar. Aris sedang sibuk mencari kunci mobilnya sambil menggerutu. Sementara Santi berteriak menanyakan apakah daster Mila sudah dicuci karena ia butuh kain lap untuk sepatu barunya. Ibu Lastri seperti biasa sudah duduk di meja makan menanti kopi pahit yang harus disajikan tepat waktu. Mila keluar dari kamar dengan langkah gonta yang disengaja. Ia meletakkan kopi di depan Ibu Lastri tanpa suara. Cepat siapkan sarapan. Aris harus berangkat pagi karena ada janji penting dengan Siska. Perintah Ibu Lastri tanpa menoleh. Dan kamu Mila, jangan coba-coba dandan cantik hari ini. Siska mau bertemu kamu jam 10 nanti. Aku ingin dia lihat betapa timpangnya kamu dibandingkan dia. Biar dia tidak ragu untuk segera menggantikan posisimu. Mila hanya mengangguk pelan. Iya, Bu. Tiba-tiba bel rumah berbunyi dengan nada yang mendesak. Aris yang sudah siap dengan tas kerjanya membuka pintu dengan kasar. Di ambang pintu berdiri seorang pria parubaya mengenakan seragam safari gelap. Wajahnya tampak kaku dan formal. Selamat pagi. Benar ini kediaman Bapak Aris Pramudia? Tanya pria itu. Iya, saya sendiri. Ada apa ya? Aris bertanya dengan nada sombong yang biasa ia gunakan pada orang asing. Saya Setiawan, perwakilan legal dari kantor pusat. Saya diperintahkan untuk mengantarkan surat teguran keras dan pemberitahuan audit investigasi secara langsung ke tangan Anda, ujar Pak Setiawan sambil menyerahkan sebuah amplop coklat tebal dengan stempel merah bertuliskan rahasia segera. Wajah Aris seketika berubah pasi.
Ia menerima amplop itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Di belakangnya, Ibu Lastri dan Santi ikut mendekat. Rasa penasaran mengalahkan keangkuhan mereka. Surat apa itu? Riz? Promosi jabatan? Tanya Ibu Lastri penuh harap. Aris merobek amplop itu dengan terburu-buru. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris dokumen di dalamnya. Ditemukan indikasi penyalahgunaan dana operasional. Utang perusahaan yang membengkak akibat vendor yang tidak terverifikasi. Audit menyeluruh akan dilakukan oleh holding company. Ini tidak mungkin, bisik Aris. Suaranya tercekat. Bagaimana kantor pusat bisa tahu secepat ini dan siapa yang memberikan perintah audit ini? Mila berdiri di balik pilar ruang tengah, memperhatikan kehancuran yang mulai merayap di wajah suaminya. Ia tahu persis siapa yang memberikan perintah itu. Melalui Maya, ia telah menandatangani surat instruksi audit untuk PT Distribusi Maju, anak perusahaan yang dipimpin Aris sejak 2 hari yang lalu. Selama ini, Aris merasa aman karena ia berpikir perusahaan itu milik seorang investor asing yang tak pernah muncul. Ia tak pernah menyadari bahwa investor asing itu hanyalah nama perusahaan cangkang milik Mila. Ada apa, Mas? Mila mendekat dengan wajah pura-pura khawatir. Ada masalah di kantor. Diam kamu. Ini urusan orang pintar, kamu tidak akan mengerti. Bentak Aris melampiaskan ketakutannya pada Mila. Ia meremas surat itu hingga lecek. Ini pasti ulah orang-orang yang mau menjatuhkan aku, karena aku sebentar lagi akan menjalin kerja sama besar dengan keluarga Siska. Tapi di situ tertulis utang perusahaan mencapai miliaran. Riz, gumam Pak Broto yang tiba-tiba sudah berdiri di sana ikut membaca sekilas surat yang terjatuh di lantai. Kalau ini benar, kamu bisa dipidana. Ibu Lastri langsung menjerit kecil. Dipidana? Jangan bicara sembarangan, Pak. Aris itu maner sukses. Ini pasti salah paham. Siska? Iya, Siska pasti bisa membereskannya. Keluarga Siska punya banyak pengacara. Mila menatap Aris yang kini tampak seperti tikus yang terjepit di pojok ruangan. Aris mengambil ponselnya, mencoba menghubungi seseorang, mungkin Hendra atau rekan kantornya. Namun sepertinya panggilannya tidak dijawab. Aku harus pergi sekarang. Aku harus menemui Siska, ujar Aris dengan suara parau. Ia menatap Mila dengan kebencian yang mendalam. Lihatkan di saat aku jatuh seperti ini, hanya Siska yang bisa jadi harapanku. Kamu cuma dasteran dan diam di sini melihatku hancur. Dasar istri tidak berguna. Aris melesat keluar rumah diikuti oleh Ibu Lastri yang terus meracau tentang betapa hebatnya Siska. Santi pun ikut pergi. Tidak mau berada di rumah yang suasana batinnya mulai terasa mencekam. Tinggallah Mila sendirian di ruang tamu bersama Pak Broto yang tertunduk lesu. Mila mendekati ayah mertuanya itu, merasakan denyut simpati yang masih tersisa di hatinya untuk pria tua ini. Pak, Bapak jangan terlalu banyak pikirannya. Kesehatan Bapak lebih penting, bisik Mila lembut. Pak Broto mendongak, matanya berkaca-kaca. Mila, Bapak tahu kamu bukan wanita sembarangan. Bapak bisa melihat dari matamu. Maafkan keluarga ini. Mila, maafkan, Aris. Mila hanya tersenyum tipis tanpa memberikan jawaban pasti. Ia berbalik dan masuk ke kamar. Ia membuka laptopnya dan melihat laporan terbaru dari Maya. Audit sudah berjalan 60%. Semua bukti penggelapan dana yang dilakukan Aris untuk membiayai gaya hidup mewah ibu dan adiknya sudah terkumpul rapi di dalam server kantor pusat. Mila menarik napas panjang. Tekanan batin baru mulai menghimpitnya. Ia menyadari bahwa sebentar lagi ia tidak hanya akan menghancurkan ego Aris, tapi juga akan menyeret suaminya itu ke dalam konsekuensi hukum yang nyata. Ada bagian dari dirinya yang masih merasa ragu bukan karena cinta, tapi karena rasa kemanusiaan. Namun saat ia melihat daster lusuhnya yang terkena noda semur jengkol yang tak bisa hilang sepenuhnya, keraguan itu menguap. Pukul 10.15 menit, Mila mengambil tas jinjingnya. Di dalamnya, ia memasukkan satu benda kecil, namun sangat berisiko. Sebuah alat perekam suara dan dokumen asli audit yang menunjukkan namanya sebagai pemilik sah holding company. Ia akan pergi ke kafe itu. Ia akan membiarkan Siska dan Aris menertawakannya, merendahkannya dan memamerkan kekayaan mereka di depan das terusuhnya. Dan tepat saat mereka merasa berada di puncak dunia, Mila akan menjatuhkan kebenaran itu tepat di meja mereka. Mila melangkah keluar rumah dengan kepala tegak. Meskipun pakaiannya compang-camping, ia tahu setelah pertemuan ini tidak akan ada jalan kembali. Mila berdiri di dapur, menatap barisan piring porselen putih yang baru saja ia susun. Tangannya terasa dingin, bukan karena air keran,
melainkan karena getaran aneh yang merambat dari dasar hatinya. Di luar, di ruang tengah yang luas, suara tawa dan denting sendok bersahutan. Ibu Lastri memutuskan untuk mengadakan syukuran mendadak, sebuah pesta keluarga besar yang ia klaim sebagai perayaan, kembalinya kejayaan keluarga Pramudia. Mila tahu itu bohong, tidak ada kejayaan yang kembali. Yang ada hanyalah kepanikan yang ditutupi oleh kemewahan palsu. Aris yang kemarin menerima surat audit, kini justru tampil necis dengan kemeja sutra. Seolah-olah tumpukan utang dan ancaman pidana itu hanyalah mimpi buruk yang sudah lewat. Mila, apalagi yang kamu tunggu di situ? Tamu sudah haus. Teriakan melengking Ibu Lastri menembus dinding dapur. Mila menarik napas panjang, merapikan daster batiknya yang sengaja ia pilih. Das yang paling pudar warnanya. Ia mengangkat nampan perak berisi belasan gelas jus jeruk dingin. Berat nampan itu seolah mewakili beban penghinaan yang harus ia pikul malam ini. Begitu Mila melangkah ke ruang tengah, puluhan pasang mata tertuju padanya. Ada Om dan Tante Aris, sepupu-sepupu jauh, dan tentu saja Hendra yang duduk dengan kaki menyilang menatap Mila dengan seringai kemenangan. Lihat itu menantu Aris yang katanya hemat itu ya. Bisik salah satu Tante Aris dengan nada yang sengaja dikeraskan. Ibu Lastri berdiri mengenakan kebaya mewah yang payetnya berkilauan. Ia berjalan mendekati Mila, bukan untuk membantu, melainkan untuk memberikan instruksi di depan semua orang. Ayo, Mila, jangan lamban. Layani kerabatmu dengan benar. Ingat, kamu itu beruntung masih diizinkan berada di sini. Anggap saja ini latihan, karena sebentar lagi posisimu akan digantikan oleh seseorang yang lebih berkelas. Ibu Lastri kemudian menepuk tangannya, meminta perhatian seluruh ruangan. Semuanya perhatian sebentar. Malam ini bukan sekadar syukuran biasa. Saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat spesial. Seseorang yang akan membawa keluarga kita kembali ke puncak, yang akan mendampingi Aris melewati masa-masa sulitnya. Pintu depan terbuka. Siska masuk dengan anggunnya. Ia mengenakan gaun koktail berwarna merah marun yang sangat kontras dengan suasana rumah. Rambutnya ditata sempurna dan perhiasan yang ia kenakan. Meski Mila tahu itu adalah hasil utang butiknya yang hampir disita, tampak sangat berkilau di bawah lampu kristal. Ini Siska, ujar Ibu Lastri dengan suara bangga yang meluap-luap. Calon istri Aris, wanita yang punya visi, punya modal, dan yang terpenting punya harga diri. Aris berdiri dan langsung menghampiri Siska, menggandeng tangannya dengan mesra tepat di depan Mila yang masih memegang nampan. Mila berdiri mematung, hanya berjarak 2 mi dari suaminya yang sedang memamerkan calon penggantinya. Siska, ini Mila, ucap Aris dengan nada remeh, tidak lagi menyebutnya sebagai istri. Dia yang selama ini membantu mengurus rumah. Mila, tolong ambilkan minuman spesial buat Siska. Dia hanya minum air mineral alkalin, jangan kasih air tanah dari dapur. Siska menatap Mila dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu menutup hidungnya dengan jari-jari lenturnya. Aduh, Tante Lastri, apa dia tidak pernah mandi? Bau dapurnya sampai ke sini dan daster itu. Ya ampun, Aris, apa kamu tidak sanggup membelikan dia pakaian yang layak? Hendra tertawa terbahak-bahak. Namanya juga orang susah. Siska dikasih daster begitu saja sudah syukur. Ayo Mila, jangan bengong. Calon nyonya rumah sudah haus. Mila merasakan dadanya seperti dihantam godam. Rasa perih itu kini berubah menjadi kemuakan yang luar biasa. Ia menatap wajah-wajah di depannya. Ibu Lastri yang penuh kesombongan, Aris yang pengecut, dan Siska yang hidup dalam kebohongan. Di saku dasternya, ponsel Mila bergetar. Sebuah pesan dari Maya masuk. Mil, tim penyita dari bank sudah bergerak. Mereka tidak akan menunggu sampai besok pagi. Mereka akan sampai di sana dalam 30 menit untuk mengunci aset. Mila tersenyum kecil. Sebuah senyuman yang membuat Siska sedikit mengernyit heran. Kenapa kamu tersenyum? Tanya Siska sinis. Cepat ambilkan airnya. Baik, Mbak Siska, jawab Mila dengan suara yang sangat tenang. Saya akan ambilkan apa yang Mbak butuhkan, termasuk kenyataan yang sedang Mbak cari. Mila berbalik menuju dapur. Di sana ia meletakkan nampan perak itu dengan denting yang keras. Ia tidak lagi mengambil air mineral. Ia meraih tas jinjingnya yang ia sembunyikan di balik rak piring. Di dalamnya terdapat setumpuk uang tunai, puluhan juta rupiah yang baru ia cairkan. Dan dokumen audit asli yang menunjukkan bahwa butik Siska sebenarnya sudah ia beli melalui perusahaan cangkang minggu lalu. Batin Mila bergejolak. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang,
siap untuk melompat atau mendorong orang lain. Ada rasa takut akan kehancuran nama baik keluarga Pramudia yang masih tersisa di benaknya. Namun bayangan siraman semur jengkol dan hinaan pembawa sial menyapu bersih keraguan itu. Mila kembali ke ruang tengah tanpa nampan minuman. Ia berjalan tepat ke tengah-tengah kerumunan, memotong pembicaraan Ibu Lastri yang sedang memuji-muji kekayaan keluarga Siska. "Mila, mana minumannya?" bentak Aris. Mila tidak menjawab. Ia menatap Aris lalu beralih ke Ibu Lastri. "Ibu bilang saya tidak punya harga diri karena bertahan di sini, kan? Ibu bilang saya hanya menumpang hidup. Memang begitu kenyataannya, kan? Cepat pergi ke dapur," usir Ibu Lastri. "Siska." Mila menoleh pada wanita berbaju merah itu. "Kamu bilang kamu akan menyelamatkan Aris dengan modalmu. Modal yang mana? Apa butikmu yang di Jalan Sudirman itu yang besok pagi akan dipasangi garis kuning? Karena utang pajaknya belum dibayar selama 2 tahun. Wajah Siska seketika pucat pasi. "Kamu apa maksudmu?" Aris mengerutkan kening. "Mila, jangan bicara sembarangan." Mila meraih tasnya, tangannya bergerak cepat. Ia mengambil setumpuk uang tunai yang masih terikat rapi dan melemparkannya ke atas meja makan di depan Siska dan Ibu Lastri. Lembaran-lembaran uang itu berhamburan mengenai piring-piring makanan mewah yang mereka santap. "Itu uang untuk membayar catering pesta ini," ujar Mila. Suaranya kini bergetar karena emosi yang akhirnya pecah. "Karena aku tahu Aris tidak punya uang sepacer pun di rekeningnya kecuali saldo minus." Ruangan itu seketika hening. Para kerabat saling berpandangan. Ibu Lastri gemetar. Wajahnya memucat saat menyadari jumlah uang yang berserakan itu bukan jumlah yang sedikit. "Mila, dari mana kamu?" Suara Aris melemah. "Dan ini," Mila mengeluarkan dokumen audit bertanda tangan dirinya. "Adalah bukti bahwa perusahaan yang sedang mengauditmu, Mas, adalah perusahaanku. Dan rumah ini besok pagi kalian semua harus keluar. Karena aku tidak mau lagi menampung orang-orang yang hanya tahu cara menginjak tangan yang memberi mereka makan." Tekanan batin Mila mencapai puncaknya. Ia baru saja membongkar semuanya di depan seluruh keluarga besar. Namun, sebuah ketakutan baru muncul. Ia melihat kilat kemarahan yang gelap di mata Aris dan Hendra. Ia sadar dengan melakukan ini di depan banyak orang, ia telah mematikan jalan mundur bagi mereka semua. Pintu depan diketuk dengan sangat keras. Suara petugas bank dan kepolisian mulai terdengar dari luar. Mila mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia tidak lari ke kamar. Ia tetap berdiri di sana di tengah ruangan, siap menghadapi amukan fisik yang mungkin saja dilakukan Aris sebelum petugas masuk. Suasana di ruang tengah rumah besar itu terasa mencekik. Meski pendingin ruangan sudah dipasang pada suhu terendah, aroma makanan mewah, kambing guling, udang galah, dan aneka sup bercampur dengan wangi parfum mahal para tamu dari keluarga besar Aris. Namun bagi Mila, udara di sana terasa beracun. Ia berdiri di sudut ruang makan dengan daster batik lusuhnya yang kontras, memegang nampan kosong yang terasa seberat bongkahan batu. Setiap tawa yang meledak dari meja utama adalah sembilu yang menyayat batinnya. Ia melihat Aris tertawa lebar menanggapi banyolan Hendra, sementara tangannya sesekali mengusap punggung Siska dengan cara yang begitu protektif. Sesuatu yang tak pernah ia dapatkan selama 3 tahun pernikahan mereka. Mila merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Ada tetapi sengaja dianggap tiada kecuali saat dibutuhkan sebagai pelayan. "Mila, kamu ini melamun saja atau sedang meratapi nasib?" Suara Ibu Lastri menggelegar, memutus rantai pikiran Mila. Wanita tua itu duduk di tengah kerumunan saudara-saudaranya. Wajahnya memerah karena bangga memamerkan calon menantu barunya. Mila mendekat dengan langkah pelan. "Iya, Bu. Ada yang perlu ditambah?" Itu mangkuk sup di depan Siska sudah kosong. "Cepat ambilkan lagi di dapur dan jangan lupa tambahkan potongan daging yang paling empuk. Jangan lamban seperti kura-kura. Malu dilihat keluarga besar." Ibu Lastri menunjuk mangkuk porselen itu dengan dagunya. Matanya memancarkan kebencian yang murni. Siska tersenyum manis. Namun matanya yang penuh riasan itu menatap Mila dengan tatapan menghina. "Aduh Tante, tidak apa-apa kalau Mbak Mila capek. Saya bisa ambil sendiri kok. Kasihan lihat dasternya sudah basah keringat begitu." "Tidak usah sok baik, Siska sayang," sahut Ibu Lastri sambil melirik Mila tajam. "Dia memang tugasnya begitu di sini. Numpang hidup itu ada harganya." Mila mengambil mangkuk itu tanpa sepatah kata pun. Batinnya berteriak. Setiap saraf di tubuhnya menegang. Ia teringat kembali pada episode 1. Saat wajahnya basah oleh semur jengkol dan Aris hanya diam.
luka itu belum sembuh. Dan sekarang Ibu Lastri sedang mengoreknya kembali di depan puluhan pasang mata yang memandangnya sebagai sampah. Saat Mila kembali dari dapur membawa mangkuk berisi sup iga yang masih mengepul panas, langkahnya sedikit tertahan karena kerumunan tamu. Ia berusaha tetap stabil. Namun Ibu Lastri yang sudah kehilangan kesabaran tiba-tiba berdiri. "Lama sekali kamu. Sengaja ya biar Siska lapar," bentak Ibu Lastri. Tanpa peringatan, ia menyambar mangkuk panas dari tangan Mila. Namun, alih-alih meletakkannya di meja, ia justru menggerakkan tangannya seolah ingin menyiramkan kuah berminyak itu ke wajah Mila, persis seperti kejadian jengkol tempo hari. "Biar kamu bangun dari lamunanmu." Kali ini Mila tidak memejamkan mata. Ia menangkap pergelangan tangan Ibu Lastri sebelum kuah itu sempat tumpah. Kekuatannya mengejutkan wanita tua itu hingga mangkuk tersebut bergetar hebat. "Lepaskan. Berani kamu menyentuh saya?" teriak Ibu Lastri histeris. Suasana pesta seketika senyap. Aris berdiri dengan wajah merah padam. "Mila, lepaskan tangan ibu. Apa kamu sudah gila?" Mila melepaskan cengkeramannya dengan sentakan pelan membuat Ibu Lastri limbung ke kursinya. Napas Mila memburu, namun matanya berkilat dingin. Ia tidak lagi melihat Aris sebagai suami, melainkan sebagai beban yang harus ia lepaskan. Rasa perih karena disebut tidak punya harga diri oleh Pak Broto semalam kini berubah menjadi api yang membakar sisa-sisa kesabarannya. "Cukup." Suara Mila rendah namun sanggup menembus kebisingan di ruangan itu. Mila meraih tas jinjing besar yang sejak tadi ia letakkan di bawah meja samping. Dengan gerakan yang tegas dan mantap, ia membuka ritletingnya. Ruangan itu semakin hening saat Mila mengeluarkan setumpuk besar uang tunai yang masih terikat rapi dengan label Bank Nasional. Bukan satu, bukan dua, tapi 10 tumpukan uang merah pecahan Rp100.000 bruk. Mila melemparkan tumpukan uang itu ke atas meja makan. Tepat di depan piring Siska dan Ibu Lastri, beberapa lembaran uang berhamburan hinggap di atas piring-piring berisi makanan mewah. "Itu uang untuk mengganti semua makanan yang kalian makan malam ini," ujar Mila. Suaranya sangat stabil, kontras dengan daster lusuhnya yang kini tampak seperti jubah kehormatan. "Dan itu juga uang untuk membayar harga diri yang kalian injak-injak selama 3 tahun ini." Ibu Lastri melongo, tangannya yang gemetar menyentuh salah satu tumpukan uang itu. Ini uang apa? Kamu merampok ban." Aris terpaku, matanya hampir keluar menatap jumlah uang yang nilainya jauh melampaui sisa saldo di rekeningnya. "Mila, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini?" Siska menutup mulutnya. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan kini memucat pasi. Ia tahu betul tekstur uang asli sebanyak itu. Dan ia tahu ayahnya yang sedang bangkrut pun tidak punya uang tunai sebanyak itu di rumah mereka. "Mas Aris, Ibu, dan kamu, Siska." Mila menunjuk mereka satu persatu dengan tatapan yang membuat mereka menunduk. "Kalian selalu meributkan siapa yang menumpang hidup di sini, kan? Kalian selalu menertawakanku karena miskin." Mila mengeluarkan selembar dokumen terakhir dari tasnya. Sertifikat asli kepemilikan rumah tersebut yang sudah beralih atas namanya sepenuhnya sejak tahun lalu. Ia membantingnya di atas tumpukan uang itu. "Ini rumahku. Dan mulai detik ini akulah yang akan menentukan siapa yang boleh tinggal dan siapa yang harus pergi." Hening yang tercipta setelahnya terasa begitu mencekam. Hendra mencoba bicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Para kerabat mulai berbisik-bisik menatap keluarga inti Aris dengan pandangan yang kini berbalik menjadi merendahkan. Batin Mila terasa kosong sekaligus lega. Ia telah meledakkan bom itu. Namun di balik kemenangan singkat ini, ia merasakan tekanan baru yang menghimpit dada. Ia melihat Aris yang tampak terguncang bukan karena menyesal telah melukai Mila, melainkan karena egonya sebagai lelaki yang berkuasa telah runtuh menjadi debu di depan semua orang. Ada kilat gelap di mata Aris yang menunjukkan bahwa pria itu mungkin akan melakukan sesuatu yang nekat untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Mila menyadari satu hal. Dengan menunjukkan kekayaannya secara terang-terangan, ia bukan hanya mengakhiri penderitaannya, tapi juga baru saja menandatangani kontrak perang dengan orang-orang yang selama ini hidup sebagai parasit. Kini keselamatannya di rumah ini mulai terancam secara fisik. Mila mengambil kembali sertifikatnya, menatap Ibu Lastri yang masih mematung. "Kalian punya waktu sampai besok pagi untuk mengosongkan rumah ini. Pesta sudah selesai." Mila berbalik dan berjalan menuju kamarnya, meninggalkan keriuhan yang berubah menjadi kegaduhan saat para tamu mulai berbisik-bisik menghujat Aris. Di dalam kamar, Mila mengunci pintu dan terduduk lemas di lantai.
Keputusan kecilnya untuk menunjukkan uang itu secara publik adalah risiko besar. Besok bukan hanya keluarga Aris yang akan mencarinya, tapi juga pihak-pihak yang mungkin akan mengincar kekayaannya. Gema lembaran uang yang mendarat di atas piring-piring porselen itu masih menyisakan dengungan di telinga Mila. Keheningan yang menyusul kemudian begitu pekat. Seolah oksigen di ruang makan itu baru saja disedot habis. Para kerabat yang tadi sibuk berbisik mencemooh kini terpaku dengan mulut setengah terbuka. Ibu Lastri masih memegang satu ikat uang merah dengan tangan gemetar. Matanya terbelalak menatap logo bank yang menunjukkan bahwa ini bukan uang mainan. Mila merasakan getaran di dadanya. Namun itu bukan lagi getaran ketakutan. Itu adalah getaran dari fondasi batinnya yang selama bertahun-tahun ia tekan paksa demi sebuah label istri yang berbakti. Kini fondasi itu runtuh, menyisakan runtuhan yang dingin dan tajam. Ia menatap Aris. Suaminya itu tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya, dan matanya terus berpindah-pindah antara tumpukan uang dan wajah Mila yang tanpa ekspresi. "Mila, apa-apaan ini?" Suara Aris pecah. Nyaris menyerupai bisikan ketakutan. "Dari mana kamu mendapatkan semua ini? Kamu melakukan sesuatu di belakangku?" Mila tidak langsung menjawab. Ia merogoh tasnya kembali, mengeluarkan sebuah map kulit berwarna hitam yang selama ini tersimpan di brankas kantor pusat. Ia membanting map itu di tengah meja, tepat di samping potongan kambing guling yang kini tak lagi menggugah selera. "Buka Mas, lihat sendiri bagaimana istrimu yang pembawa sial ini menyelamatkan mukamu setiap bulan," ujar Mila. Suaranya kini terdengar sangat dalam dan berwibawa. Jauh dari kesan wanita dasteran yang selama ini mereka injak dengan tangan yang masih gemetar, Aris membuka map itu. Di dalamnya terdapat salinan bukti transfer bank selama 3 tahun terakhir. Ribuan lembar transaksi yang menunjukkan aliran dana dari rekening atas nama Mila Anindita ke rekening pribadi Aris, rekening Ibu Lastri, bahkan biaya renovasi dapur yang selama ini diklaim Ibu Lastri sebagai hasil tabungan Aris. Itu uangku. Gumam Ibu Lastri mencoba mencari pembelaan diri yang rapuh. Aris yang bilang itu bonus kantor. Bonus kantor. Mila tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan bagi siapapun yang mendengarnya. Kantor mana yang memberikan bonus bulanan melebihi gaji pokok manajernya sendiri secara konsisten? Itu uang pribadiku, Bu. Uang dari dividen perusahaan yang saya bangun sebelum saya mengenal anak ibu. Siska yang sejak tadi duduk mematung mencoba berdiri. Ini pasti palsu. Aris jangan percaya. Dia pasti bekerja sama dengan orang bank untuk memalsukan ini. Mana mungkin perempuan seperti dia punya uang miliaran. Mila melirik Siska dengan tatapan yang membuat wanita berbaju merah itu kembali duduk. "Siska, lebih baik kamu diam. Aku punya berkas tentang butikmu juga di sini. Tentang bagaimana kamu memohon pada holding company untuk suntikan dana minggu lalu karena kamu terlilit utang judi di luar negeri. Mau aku buka di depan calon mertuamu ini?" Wajah Siska seketika memutih. Ia menunduk, tidak berani lagi bersuara. Ruangan itu kembali hening. Namun kali ini hening yang penuh dengan rasa malu yang merayap di dinding-dindingnya. Aris membalik halaman terakhir map tersebut. Di sana terdapat sertifikat kepemilikan rumah yang mereka tempati. Nama yang tertera di sana bukan Aris Pramudia, bukan pula mendiang kakek Aris. Nama yang tercetak jelas dengan stempel resmi notaris adalah Mila Anindita. Rumah ini, Aris mendongak, matanya berkaca-kaca karena syok yang teramat sangat. "Kamu sudah membeli rumah ini setahun yang lalu. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Kamu membiarkan aku merasa seperti kepala keluarga. Padahal aku hanya apa, Mas? Hanya benalu." Mila memotong kalimat Aris dengan tajam. "Aku membeli rumah ini saat keluarga kalian hampir kehilangan segalanya karena utang Hendra yang kamu jamin. Aku melakukan itu agar kalian tidak kehilangan tempat berteduh. Tapi apa balasannya? Kalian membuatku merasa seperti orang asing di rumah yang ku bayar dengan keringatku sendiri." Puncak kehancuran Aris belum berakhir. Ia menatap dokumen terakhir yang terselip di balik sertifikat. Itu adalah profil direksi dari Langgeng Holding Group, perusahaan induk yang sedang melakukan audit investigasi di kantor Aris. Di sana di kolom Chairwoman CEO terpampang foto Mila dengan setelan jas formal tampak sangat berkuasa dan tak terjangkau. Aris jatuh terduduk kembali ke kursinya. Kursi itu berderit seolah ikut menanggung beban kebenaran yang terlalu berat. Ia menatap Mila dengan pandangan yang kosong. Selama berbulan-bulan, Aris hidup dalam ketakutan akan sosok bos besar misterius yang memerintahkan audit di kantornya.
Ia bahkan sering memaki bos tersebut di depan Mila. Menyebutnya wanita berhati dingin yang tidak punya perasaan. Jadi bos yang selama ini mau memecatku yang membuatku stres setiap hari itu kamu. Bisik Aris. Suaranya penuh dengan keputusasaan yang murni. Istriku sendiri yang ingin menjebloskanku ke penjara. Bukan aku yang menjebloskanmu, Mas. Perbuatanmu sendiri yang melakukannya, jawab Mila dingin. Penggelapan dana operasional untuk membelikan tas Siska dan membayar gaya hidup mewah Santi itu semua terekam jelas. Aku hanya membiarkan sistem bekerja sebagaimana mestinya. Ibu Lastri mulai menangis sesenggukan. Namun bukan tangis penyesalan, melainkan tangis ketakutan akan hilangnya fasilitas hidup. Mila, nak Mila, ibu tidak tahu. Maafkan ibu ya, ibu hanya ingin Aris sukses. Mila menatap ibu mertuanya itu. Rasa perih akibat siraman jengkol di episode 1 seolah muncul kembali. Namun, kali ini ia tidak membersihkannya. Ia membiarkan rasa itu menjadi tameng. Ibu tidak ingin Aris sukses. Ibu hanya ingin Aris menjadi mesin uang bagi keserakahan ibu. Dan sekarang mesin itu sudah rusak, Pak Broto. Satu-satunya orang yang sejak tadi hanya diam berdiri dan menghampiri Mila. Pria tua itu menaruh tangannya di bahu Mila. Mila, ayah tidak minta kamu memaafkan mereka. Ayah hanya ingin kamu tahu bahwa ayah bangga padamu. Maafkan ayah karena terlalu pengecut untuk melindungimu dulu. Mila merasakan tenggorokannya tercekat. Dukungan kecil dari Pak Broto hampir meruntuhkan pertahanan dinginnya. Namun, ia segera menguasai diri. Ia menarik napas panjang, menatap sekeliling ruangan pada para kerabat yang kini menatapnya dengan rasa hormat yang bercampur takut. Tekanan batin baru mulai menghimpit Mila. Ia baru saja menghancurkan martabat suaminya di depan semua orang. Ia telah memenangkan peperangan harga diri. Namun ia menyadari bahwa ia kini berada dalam bahaya yang berbeda. Aris bukan pria yang mudah menyerah jika sudah terpojok. Malam ini aku akan tidur di hotel, ucap Mila dengan nada final. Besok pagi pukul. Aku ingin rumah ini sudah kosong. Jika tidak, tim pengosongan aset dan pihak kepolisian akan datang membawa surat penangkapan atas kasus penggelapan dana kantor. Mila berbalik, namun langkahnya terhenti saat ia melihat Aris perlahan berdiri. Wajah Aris tidak lagi menunjukkan kesedihan, melainkan sebuah sorot mata gelap yang penuh dendam. Aris tidak bicara. Ia hanya menatap Mila dengan cara yang membuat bulu kuduk Mila meremang. Mila mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia meninggalkan tasnya yang berisi sisa uang tunai di meja. Seolah itu adalah pesangon terakhir bagi mereka. Lalu melangkah keluar rumah tanpa pengawalan. Di dalam mobilnya, Mila baru menyadari bahwa ia lupa mengambil kunci cadangan berangkas dokumen kantor pusat yang ia simpan di kamar. Jika Aris menemukan kunci itu malam ini, ia bisa menghancurkan bukti-bukti yang dibutuhkan Mila untuk persidangan besok. Lampu gantung kristal di ruang tengah itu berayun pelan, membiaskan cahaya remang yang memantul pada pecahan kaca dan lembaran uang yang masih berserakan di atas meja. Mila berdiri di ambang pintu, tangannya mencengkeram erat kunci mobil, sementara mesin kendaraannya masih menderu di halaman. Ia seharusnya pergi malam ini, membiarkan mereka membusuk dalam rasa malu hingga batas waktu besok pagi. Namun, ada satu tarikan batin yang membuatnya tak bisa memutar setir. Sebuah firasat buruk tentang berangkas kecil di kamarnya yang berisi kunci cadangan akses data utama perusahaan. Mila melangkah kembali masuk ke dalam rumah. Suasana sudah berubah dari hening yang mencekam menjadi kegaduhan yang liar. Ia menemukan Aris dan Hendra sedang berada di depan pintu kamarnya yang tertutup rapat, mencoba mencongkel engselnya dengan obeng dan linggis kecil dari gudang. Mas Aris, apa yang kamu lakukan? Suara Mila menggelegar, dingin dan tajam seperti mata pisau. Aris tersentak. Wajahnya yang pucat pasi kini dibasahi keringat dingin. Hendra? Si penyesat yang masih mencoba mencari celah keuntungan langsung menjauhkan linggisnya. Mila, kami butuh dokumen itu. Kamu tidak bisa menghancurkan karir Aris begitu saja. Teriak Hendra dengan sisa-sisa keberanian yang tidak tahu tempat. Mila berjalan mendekat. Setiap langkah sepatunya yang beradu dengan lantai marmer terdengar seperti lonceng kematian bagi ego mereka. Ternyata satu malam pun kalian tidak bisa dipercaya. Aku memberimu waktu sampai besok pagi karena aku masih memiliki rasa kemanusiaan. Tapi melihat kalian mencoba merampok rumahku sendiri. Waktu kalian habis sekarang. Mila, tolong. Mas bisa jelaskan? Aris mencoba mendekat. Namun Mila mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Aris tidak menyentuhnya. Keluar semuanya. Sekarang juga perintah Mila.
Ibu Lastri yang sejak tadi meratapi nasib di sofa tiba-tiba berdiri dengan wajah merah padam. Keluar. Kamu mau mengusir kami malam-malam begini? Ini rumah anakku Aris yang membawamu ke sini. Rumah ini milikku, Bu Lastri. Dan jika ibu lupa, ibu baru saja mencoba menyiram pemilik rumah ini dengan kuah panas beberapa jam yang lalu. Mila merogoh ponselnya dan menekan tombol panggil cepat. Maya, bawa tim keamanan masuk. Sekarang hanya dalam hitungan menit, 3 pria berseragam hitam dengan tubuh tegap masuk ke dalam ruangan diikuti oleh Maya yang tampak waspada. Kehadiran mereka membuat nyali Hendra menciut. Ia segera menyelinap keluar lewat pintu samping, tanpa menoleh lagi pada sepupunya. Maya, pastikan mereka keluar hanya dengan pakaian yang mereka kenakan saat pertama kali masuk rumah ini. Semua tas Gucci, perhiasan berlian, dan jam tangan mewah yang dibeli dengan uang perusahaanku. Lepaskan semuanya. Jangan ada satupun barang pemberianku yang keluar dari pintu ini, ujar Mila tanpa keraguan. Mila, kamu tidak bisa sekejam ini pada adikmu, jerit Santi yang baru saja turun dari lantai atas dengan tas-tas bermerek di tangannya. Salah satu petugas keamanan dengan sigap mengambil tas-tas itu dari tangan Santi. Santi menangis histeris saat melihat koleksi mewahnya diletakkan begitu saja di atas lantai. Ibu Lastri pun tidak luput. Cincin-cincin emas yang melingkar di jarinya diminta untuk dilepaskan. Ini pemberian anakku. Ini hak raung Ibu Lastri. Itu dibeli dari uang korupsi anakmu, Bu. Dan uang korupsi itu adalah uangku, sahut Mila dingin. Melihat keluarganya dilucuti satu persatu, pertahanan Aris benar-benar runtuh. Pria yang selama ini berdiri dengan dagu terangkat dan selalu merendahkan Mila itu kini luruh ke lantai. Ia merangkak mendekati Mila lalu bersujud menyentuh ujung sepatu Mila dengan tangannya yang gemetar. Mila, sayang. Maafkan Mas. Mas hilaf. Mas terpengaruh Hendra. Mas terpengaruh Ibu. Aris terisak. Air matanya membasahi lantai. Jangan usir Mas malam ini. Mas tidak punya tempat tujuan. Semua teman Mas akan menertawakan Mas. Siska bahkan sudah memblokir nomorku begitu tahu audit itu terjadi. Tolong beri Mas satu kesempatan lagi. Mas janji akan menjadi suami yang baik. Mas akan bekerja dari bawah lagi. Mila menunduk menatap kepala suaminya yang bersujud di kakinya. Dulu pemandangan ini mungkin akan membuat hatinya hancur berkeping-keping. Dulu ia mungkin akan ikut berlutut dan memeluk Aris. Namun sekarang ia hanya merasakan kekosongan yang amat sangat. Ia melihat seorang pria yang bukan memohon karena cinta, melainkan karena ia takut kehilangan kenyamanan. Mas Aris, suara Mila sangat tenang. Saat wajahku disiram semur jengkol dan kamu hanya diam, hatiku sudah retak. Saat kamu memanggilku pembawa sial di kamar ini, retakan itu menjadi lubang. Dan saat kamu mengumumkan pernikahan dengan Siska di depan keluarga besarmu, hatiku sudah mati. Aku tidak punya lagi sisa perasaan untuk memaafkanmu. Mila menarik kakinya dengan perlahan, melepaskan tangan Aris yang mencengkeram sepatunya. Petugas, bawa mereka keluar. Jika mereka melawan, hubungi polisi segera. Satu persatu mereka digiring keluar. Ibu Lastri yang terus mengutuk, Santi yang merengek seperti anak kecil, dan Aris yang berjalan gontai seperti mayat hidup. Pak Broto adalah yang terakhir. Ia berhenti sejenak di depan Mila, menatapnya dengan mata yang basah oleh air mata penyesalan. Mila, ayah pergi. Jaga dirimu baik-baik. Bisik Pak Broto. Ayah bisa tinggal di sini. Ayah tidak salah. Tawar Mila dengan suara yang sedikit melunak. Pak Broto menggeleng pelan. Tidak, Mila. Ayah harus menemani mereka. Ini adalah hukuman bagi ayah karena gagal mendidik anak dan membiarkan istrimu berbuat zalim. Ayah harus memikul beban ini bersama mereka. Mila melihat sosok Pak Broto menghilang di balik pintu yang kemudian ditutup rapat oleh tim keamanan. Suasana rumah seketika menjadi sunyi senyap. Sebuah kesunyian yang mencekam namun membebaskan. Mila terduduk di sofa yang tadi diduduki Ibu Lastri. Ia menatap ruang tengah yang berantakan. Tugasnya sebagai penghidup keluarga ini sudah selesai. Ia telah memenangkan kembali harga dirinya. Namun ada satu beban baru yang menghimpit batinnya. Maya mendekat dan menyerahkan sebuah amplop. Mil, ini surat tuntutan pidana untuk Aris. Jika kamu menandatanganinya malam ini, polisi akan menjemputnya di tempat persembunyiannya besok pagi. Tapi jika tidak, dia hanya akan kehilangan harta, bukan kebebasan, ucap Maya pelan. Mila menatap amplop itu. Menjebloskan Aris ke penjara adalah keadilan yang sempurna secara hukum. Namun,
Itu berarti ia akan menghancurkan masa depan pria yang pernah ia cintai sepenuhnya. Jika ia melakukannya, ia akan benar-benar menjadi wanita dingin seperti yang selama ini mereka tuduhkan. Namun jika tidak, Aris mungkin tidak akan pernah belajar. Mila mengambil pena, tangannya tertahan di atas kertas. Sebuah keputusan berisiko harus diambil. Maya, jangan proses tuntutan ini dulu, bisik Mila. Aku ingin melihat kemana mereka pergi malam ini. Ikuti mereka. Aku ingin tahu siapa di antara mereka yang akan pertama kali saling menyalahkan saat mereka benar-benar berada di titik nol. Keputusan Mila untuk menunda tuntutan adalah risiko besar. Aris bisa saja melarikan diri atau mencari perlindungan hukum lain. Namun, Mila ingin melihat kehancuran mental mereka secara alami tanpa campur tangan hukum untuk sementara. Bulan telah berlalu sejak malam badai di rumah besar itu. Namun ingatan akan suara isak tangis yang pecah di trotoar malam itu masih sesekali melintas di benak Mila seperti fragmen film lama yang sudah pudar warnanya. Langit Jakarta pagi ini tampak cerah. Secerah blus sutra berwarna krem yang dikenakan Mila. Ia berdiri di depan jendela kaca besar kantor pusat Langgeng Holding Group. Menatap hiruk-pikuk kota dari lantai 30. Tidak ada lagi daster batik lusuh. Tidak ada lagi aroma dapur yang melekat di rambutnya. Kini yang ada hanyalah aroma parfum oat yang elegan dan aura kepemimpinan yang tenang. Mobil sudah siap, Bu Milah. Jadwal kunjungan ke lokasi proyek bantuan sosial di Jakarta Timur akan dimulai dalam 30 menit. Suara Maya terdengar dari ambang pintu. Profesional namun hangat. Mila menoleh dan tersenyum. Terima kasih, Maya. Mari kita berangkat. Perjalanan menuju lokasi proyek membawa Mila melewati pemukiman padat di pinggiran kota. Ia sengaja meminta sopirnya untuk mengambil rute memutar melewati sebuah pasar tradisional yang sedang dalam tahap revitalisasi oleh perusahaannya. Saat mobil mewah itu melambat karena kemacetan pasar, mata Mila tertuju pada sebuah gang sempit yang becek tepat di samping deretan kios kayu yang reot. Di sana di bawah payung kusam yang sudah robek di beberapa bagian, duduk seorang wanita tua yang wajahnya tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Keriput di dahi dan pipinya tampak seperti parit-parit dalam yang menampung beban hidup. Ia mengenakan duster yang warnanya sudah tidak keruan. Tangannya yang gemetar sibuk mengupas jengkol dan memasukkannya ke dalam plastik-plastik kecil. Itu Ibu Lastri. Mila merasakan denyut aneh di dadanya. Ironi kehidupan seolah sedang menertawakan sejarah mereka. Wanita yang dulu menyiram wajahnya dengan semur jengkol dan menghinanya sebagai menantu miskin, kini justru harus menggantungkan hidupnya pada butiran-butiran jengkol mentah di pinggir jalan. Tidak jauh dari sana, Aris tampak duduk di sebuah kursi plastik yang salah satu kakinya diganti dengan balok kayu. Pria itu mengenakan kaos oblong yang sudah bolong di bagian bahu. Matanya kosong menatap aspal. Sesekali ia terbatu karena asap knalpot yang pekat. Berhenti di sini sebentar, ucap Mila pelan. Maya menatap Mila dengan ragu. Bu, kita sudah terlambat untuk acara pembukaan. Hanya sebentar, Mei, tegas Mila. Mila turun dari mobil. Sepatu hak tingginya beradu dengan tanah becek. Namun, ia tidak peduli. Ia melangkah mendekati lapak kecil itu dengan kepala tegak. Kehadirannya yang kontras. Seorang wanita elegan di tengah kumuhnya pasar seketika menarik perhatian orang-orang sekitar. Ibu Lastri mendongak. Matanya yang mulai merabun mencoba memfokuskan pandangan. Saat ia menyadari siapa yang berdiri di depannya, tangannya yang sedang memegang pisau kecil seketika membeku. Plastik berisi jengkol itu terjatuh ke tanah. Mila, bisik Ibu Lastri. Suaranya parau dan bergetar. Aris yang tadinya melamun langsung tersentak berdiri. Wajahnya yang kusam seketika berubah pasi. Ia menatap Mila dari ujung kaki hingga ujung kepala. Menyadari jurang pemisah yang kini begitu dalam di antara mereka. Aris mencoba merapikan rambutnya yang berantakan dengan jari-jarinya. Sebuah refleks harga diri yang sudah lama mati namun mencoba bangkit secara sia-sia. Mila, kamu datang untuk menjemput kami? Tanya Aris dengan nada yang penuh harap. Sebuah harapan yang terdengar sangat menyedihkan bagi Mila. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Mil Santi sudah pergi entah kemana. Dia membawa sisa uang yang kami punya untuk lari dengan pacar barunya. Aika. Ayah tinggal di panti jompo karena dia tidak mau tinggal di kontrakan sempit ini bersama kami. Mila menatap Aris lalu beralih pada Ibu Lastri yang kini mulai terisak pelan. Ibu minta maaf. Mila, Ibu benar-benar minta maaf. Ibu kualat, isak Ibu Lastri. Air matanya jatuh mengenai tumpukan jengkol di depannya. Jangan biarkan kami hidup seperti ini, Nak.
Bawalah kami kembali. Ibu janji akan jadi ibu yang baik. Mila menarik napas panjang. Dahulu pemandangan ini mungkin akan membuat batinnya hancur dan ia akan segera merangkul mereka kembali. Namun penderitaan yang ia lalui telah membentuk sebuah kedewasaan yang pahit. Namun ia menyadari bahwa memaafkan tidak selalu berarti kembali. Aku datang bukan untuk membawa kalian kembali. Mas, Bu. Suara Mila terdengar sangat stabil tanpa ada nada kebencian maupun rasa kasihan yang berlebihan. Aku datang untuk memberikan ini. Mila menyerahkan sebuah amplop coklat kepada Aris. Aris menerimanya dengan tangan gemetar. Berharap itu adalah kunci rumah lama mereka atau cek dengan angka 0 yang banyak. Namun saat ia membukanya, wajahnya kembali layu. Itu adalah sertifikat pelatihan kerja dan surat rekomendasi untuk sebuah posisi buruh gudang di salah satu pabrik mitra perusahaan Mila. Itu adalah kesempatan untuk memulai hidup yang jujur. Mas, hanya itu yang bisa aku berikan. Aku tidak akan memberimu uang cuma-cuma, karena itu yang menghancurkanmu dulu, ujar Mila. Aris menatap surat itu lalu menatap Mila dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tapi ini pekerjaan kasar. Mila, aku ini maner. Kamu pernah menjadi manajer, Mas? Dan jabatan itu kamu dapatkan dari bantuanku yang kamu hianati. Mila memotong dengan tegas. Pilihlah tetap menjadi manajer dalam hayalanmu di kontrakan ini, atau menjadi pria yang benar-benar bekerja keras mulai dari bawah. Mila kemudian menatap Ibu Lastri. Ia merogoh tasnya dan mengambil selembar uang Rp100.000, lalu meletakkannya di atas meja jengkol tersebut. Saya beli semua jengkol Ibu hari ini. Berikan saja pada orang-orang yang membutuhkan di pasar ini. Mila, tolong. Mas masih mencintaimu. Aris mencoba meraih tangan Mila, namun Mila menghindar dengan halus. Cinta tidak menghina, Mas. Cinta tidak membiarkan orang yang dicintainya disiram kuah panas dan dicaci maki. Mila menatap Aris untuk terakhir kalinya. Aku sudah memaafkan kalian. Tapi di duniaku yang sekarang tidak ada lagi tempat untuk kalian. Aku sudah selesai dengan masa lalu ini. Mila berbalik, melangkah menuju mobilnya tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, ia bisa mendengar Ibu Lastri yang kembali menangis dan Aris yang memanggil namanya dengan suara yang semakin mengecil tenggelam oleh hiruk-pikuk pasar. Saat kembali masuk ke dalam mobil, Mila merasakan sebuah beban besar yang selama bertahun-tahun menghimpit pundaknya seolah menguap ke udara. Tidak ada lagi rasa dendam, tidak ada lagi rasa ingin membuktikan diri. Ia merasa benar-benar bebas. Kita ke lokasi sekarang, Maya. Ucap Mila sambil menatap lurus ke depan. Bu Mila, baik-baik saja? Tanya Maya lembut. Aku lebih dari sekadar baik-baik saja, Mei. Aku merasa baru saja benar-benar dilahirkan kembali. Jawab Mila dengan senyum tulus yang pertama kali menghiasi wajahnya dalam waktu yang sangat lama. Mila menatap keluar jendela. Dunia di luar sana luas dan penuh peluang. Ia bukan lagi menantu yang terhina, bukan lagi istri yang diabaikan. Ia adalah Mila Anindita, wanita yang berhasil membangun kerajaannya sendiri dari reruntuhan harga diri yang pernah dihancurkan. Ia tahu perjalanan ke depan tidak akan selalu mudah. Namun, ia yakin selama ia berdiri di atas kakinya sendiri, tidak akan ada lagi yang bisa menyiramkan kehinaan ke wajahnya. Ponselnya bergetar. Sebuah email masuk tentang peluncuran proyek internasional barunya di Singapura. Mila menutup matanya sejenak, menghirup udara kebebasan dan mulai mengetik balasan dengan jari-jari yang kini tidak lagi gemetar. Ia telah meninggalkan meja sarapan yang penuh racun itu dan kini ia siap untuk pesta kehidupan yang sesungguhnya. Harga diri bukanlah untuk ditawar. Kesabaran adalah kebajikan. Tetapi jika kesabaran itu membuatmu kehilangan harga diri, maka itu bukan lagi pengabdian, melainkan penghancuran diri. Jangan biarkan siapapun memperlakukanmu sebagai pilihan kedua di rumah yang kamu bangun sendiri. Kemandirian adalah senjata terkuat. Jadilah seperti Mila, wanita yang memiliki fondasi kuat, baik secara finansial maupun mental. Saat dunia di sekitarmu runtuh, kemandirianmu adalah satu-satunya jembatan yang akan membawamu ke tempat yang lebih aman. Diam bukan berarti kalah. Terkadang diam adalah strategi untuk mengamati siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya menjadi parasit. Namun, pastikan diammu memiliki tujuan. Dan saat tiba waktunya untuk bicara, pastikan suaramu tidak bisa diabaikan. Berhenti menyelamatkan orang yang tidak ingin diselamatkan. Mila mencoba menyelamatkan Aris berkali-kali, namun Aris lebih memilih egonya. Belajarlah untuk melepaskan beban yang hanya akan menenggelamkanmu. Kelas seseorang tidak ditentukan oleh seberapa banyak uang yang ia lempar ke meja,
melainkan oleh seberapa tegak ia berdiri saat badai mencoba meruntuhkan martabatnya. Terima kasih telah menjadi saksi perjuangan Mila. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kebahagiaan sejati dimulai ketika kita berhenti memohon pengakuan dari orang-orang yang tidak menghargai keberadaan kita. Sampai jumpa di naskah-naskah drama berikutnya yang penuh dengan lika-liku kehidupan dan kemenangan batin. Tetaplah menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, dan bermartabat. Ya.